6 bulan lalu, aku kembali ke kampung halaman dan berjanji menyumbang 1,8 juta dolar untuk membangun jembatan ini bagi desa, agar mereka bisa ke kota tanpa harus memutar puluhan mil. Kupikir ini cara terbaik untuk membalas budi pada tempat yang membesarkanku. Tapi aku tidak pernah menyangka ini. Jangan kira putrimu menyumbang sedikit uang untuk jembatan ini, lalu keluarga Su dapat perlakuan istimewa. Kami bilang, ada biaya perawatan untuk lewat. Kalau kamu tidak bayar, dia tidak bayar. Bagaimana kami bisa menegakkan aturan desa? Aku menghabiskan 1,8 juta dolar untuk membangunkan kalian jembatan yang bisa bertahan banjir seabad. Tapi aku tidak pernah menyangka mereka akan mempermalukan ayahku seperti ini dan memeras 5.000 dolar hanya untuk lewat. Kalau begitu, tidak ada yang boleh menyeberang jembatan ini. Hancurkan. Berhenti. Kamu tidak bisa menghancurkannya. Berhenti, jangan hancurkan. Erlong, naikkan pembatas ketinggian. Truk ini penuh dengan gandum dan tidak bisa tahan hujan sebanyak ini. Kalau basah, akan bertunas dan aku akan kehilangan seluruh hasil panen tahun ini. Paman, jangan berdebat denganku. Setiap kendaraan kelebihan muatan harus bayar biaya perawatan untuk lewat. Itu aturan baru desa. Tidak ada yang bisa lewat tanpa bayar. Tapi, traktor tangan ini, dengan gandum dan semuanya, beratnya paling lebih 1 ton. Bagaimana bisa merusak jembatan? Paman, apa kamu buta di usia tua? Lihat betapa tinggi kamu menumpuknya. Menurutku setidaknya 10 ton. Itu jauh melebihi batas. Tidak ada uang, tidak bisa lewat. Tapi, Erlong, putriku Wan membayar untuk membangun jembatan ini. Kamu tahu itu. Bisakah kamu membuat pengecualian? Setelah dibangun jembatan milik desa, kalau aku bilang kelebihan muatan, ya kelebihan muatan. Jangan bayar dan lihat apakah kamu bisa lewat. Erlong, traktor tangan ini sangat kecil. Kapasitasnya paling 2 ton. Erlong, tolong, kasihanilah. Biarkan aku lewat. Lihat, hujan semakin deras. Kalau semua gandum ini basah, akan rusak. Aturan ya aturan. Apa? Kamu mau kena pukul? 1 ayunan pipa baja ini, dan kamu akan tahu. Apakah tulang-tulang tuamu itu bisa tahan? Erlong, tolong, aku mohon. Biarkan aku lewat dulu. Sebutkan harganya. Aku akan bayar, oke? Tentu, karena kamu mau bayar, maka bayarlah aku 5.000 dolar biaya perawatan. Tidak kurang 1 sen pun. 5.000. Papan tanda bilang Erlong memungut 500 kan? Seluruh muatan gandum ini bahkan gak laku 1.000 dolar. Dari mana saya dapat 5.000? Hei, kamu kakek tua bangka, jaga mulutmu. Tentu, putrimu menyumbang jembatan ini, tapi sekarang ini di dalam desa Zhao. Jadi aku yang atur di sini. Trukmu kelebihan muatan parah, jadi tol jembatannya digandakan. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Kalau begitu, berdiri saja di sini kehujanan. Sampai kamu sadar, sampai kamu kumpulkan uangnya. Kalau gandummu rusak, itu urusanmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bah, benar-benar lelucon. Dia hanya gadis kecil itu, Wan Su, yang mendirikan perusahaan konstruksi murahan. Apa hebatnya, dia masih harus tunduk pada orang-orang desa Zhao. Erlong, buka pintu. Wan kita menyumbang 1,8 juta untuk membangun jembatan. Kakek buyut bilang di depan semua orang, keluarga kita bisa pakai jembatan ini gratis seumur hidup. Bagaimana bisa kamu ingkar janji? Kakek tua bangka, apa yang kamu ributkan? Sekarang pergi sana. Kamu merusak keberuntunganku main kartu. Ketuk jendelaku lagi. Aku akan keluar dan patahkan kakimu. Erlong, buka pintu. Angkat palangnya dan biarkan aku lewat. Tolong, aku mohon. Kakek tua bangka, aku sudah hormati kamu, dan kamu masih berani menantangku. Enyahlah, kalau tidak aku pukul lagi. Ayah. Ayah. Wan, akhirnya kau datang. Erlong Zhao tidak mengizinkanku menyeberangi jembatan. Dia meminta 5.000 dolar sebagai biaya tol. Aku tidak mampu membayarnya. Maafkan aku, Ayah. Putrimu datang terlambat di usiamu sekarang. Seharusnya kau tidak perlu menderita seperti ini.
Ayo, aku menghabiskan 1,8 juta dolar membangun jembatan ini untukmu. Setiap tahun, aku memberi desa hadiah hari raya dan pensiun, dan sekarang kalian yang tidak tahu berterima kasih, bahkan berani memukul ayahku. Wan, kau benar-benar orang suci desa Zhao. Mulai sekarang, apapun yang dibutuhkan desa, kau tinggal bilang, tunjuk arah, dan aku akan menyerang, tanpa bertanya apapun. Jika ada orang berani mengganggu keluargamu, aku akan jadi yang pertama pergi berperang. Kalau begitu, jembatan ini tidak perlu lagi ada. Ayah, naik mobil dulu. Aku yang urus semuanya di sini. Jangan khawatir, aku sudah di sini. Tidak ada yang akan mengintimidasi keluarga kita lagi. Kalian terima apa yang kami berikan, lalu berbalik dan memaki kami, bukan begitu cara dunia bekerja. Erlong Zhao, keluar. Oh, wah, ternyata Bos Su. Panas amat, nendang pintu lagi. Apa? Karena kamu dapat duit receh di luar sana, terus kamu balik dan langgar aturan kami, perempuan seagresif ini. Pantas saja nggak ada yang mau sama kamu. Benda ini, siapa yang suruh kamu pasang? Tol jembatan ini. Siapa yang ngasih izin kamu narik tol? Kepala suku sudah menetapkan dalam rapat untuk melindungi aset jembatan desa. Biar truk kelebihan muatan nggak hancurin jembatan. Ada apa lagi? Apa Bos Su punya masalah dengan keputusan klan? Kendaraan ayahku adalah traktor tangan jadul. Sedang bawa gabah baru panen dari ladang kami sendiri, total muatannya di bawah 1,5 ton. Itu mana truk kelebihan muatan? Dan kamu tetap pukul dia? Kalau aku bilang kelebihan muatan, ya kelebihan, Wan Su. Kamu mungkin dapat duit receh di luar sana, tapi desa ini milik Zhao, bukan Su. Kamu cuma perempuan, jangan sok ngatur di sini. Lagi pula, aku sudah bilang sama kakek itu tepatnya gimana aturannya. Bayar 5.000 dolar biaya perawatan, baru boleh lewat, dan kamu boleh lewat. Kamu kan kaya raya. Uang segitu mah nggak ada artinya cuma harga sepiring nasi kan. Bayar aja biar selesai. Kalau tidak, bapakmu akan bermalam basah kuyup di jembatan ini. Siapa ini? Apa laki-laki tidak bisa tidur? Paman Jiangwo, ini Wan. Aku di pintu masuk desa. Oh, Wan, pulang selarut ini, kamu datang untuk lihat orang tuamu, kan? Jangan khawatir. Fokus saja pada bisnismu. Kami para tetua menjaga orang tuamu. Kami merawat mereka dengan baik. Mereka hidup lebih baik dari sebelumnya. Hidup nyaman katanya? Ayahku dipukuli di tengah hujan. Paman Jiangwo, traktor ayahku dihentikan oleh Erlong di pintu masuk desa. Dia meminta 5.000 dolar sebagai biaya tol. Kamu kepala adat. Apa kamu tahu tentang ini? Keponakan Wan, aku memang tahu. Erlong hanya mengikuti aturan, jangan tersinggung. Tapi Wan, kamu mungkin sudah membayar dengan murah hati untuk jalan ini. Tapi setelah kamu sumbangkan ke desa, itu jadi milik bersama. Kamu tidak bisa terus mengungkit-ungkit itu. Jadi maksudmu, aku membayar untuk membangun jalan itu. Ketika ayahku mengangkut gabahnya sendiri ke rumah, dia masih harus bayar tol yang keterlaluan ini. Bukan begitu caranya. Setelah disumbangkan, itu milik umum. Aturan ini disetujui oleh seluruh desa. Sebagai kepala adat, tanganku terikat. Wan, kamu harus mengerti. Aku bertanggung jawab atas ratusan penduduk desa. Jika aku membuat pengecualian untuk keluargamu, setiap mobil akan berharap lewat gratis, maka jembatan itu akan hancur. Paman Jiangwo, satu pertanyaan. Apa maksudmu kami harus bayar? Itu aturan desa. Bahkan jika kamu si kantong uang, aku tidak bisa melanggarnya. Bayar saja. Jangan mempersulit Erlong. Aku tidak mendapat jawaban yang adil darimu. Kalau begitu aku harus menyelesaikan ini dengan caraku. Dengar itu, kata tetua. Bos Su, kamu tunggu apa? Bayar. 5.000 dolar bukan apa-apa bagi bos besar sepertimu kan? Baik, aku bayar. Aku bayar. Setelah dibayar, naikkan palangnya. Tidak sesulit itu kan? Kenapa kamu harus banyak bicara? Kamu ini perempuan, pura-pura hebat buat apa? Wan, ayah akan mengembalikan uangmu nanti. Ini semua salahku. Aku bahkan tidak bisa menangani hal sesederhana ini. Ayah, jangan bilang begitu. Ayo pulang. Uang sebanyak ini tidak berarti apa-apa bagiku, tapi hutang mereka.
Aku akan menagihnya, sedikit demi sedikit, dengan bunganya. Ayolah, ayo pulang dulu. Datang lagi, bossu. Lain kali bawa lebih banyak uang tunai. Kalau tidak, aku tetap tidak akan membiarkanmu lewat. Presiden Su, apa perintah Anda? Kerahkan kru pembongkaran jembatan paling profesional perusahaan, dan bawa semua personel keamanan, suruh mereka semua ada di sana jam 8 besok pagi. Bawa mereka ke ujung jembatan desa Zhao. Aku ingin jembatan itu dihancurkan. Nak, dengarkan aku. Ayo kita ikut Wan Wan pulang ke kota. Kita benar-benar tidak bisa tinggal di desa ini lagi. Dulu, Wan Wan menyumbangkan 1,8 juta dolar untuk membangun jembatan itu. Siapa di desa yang tidak memberi kita acungan jempol dan pujian? Dan sekarang, kita harus bayar 5.000 dolar hanya untuk menyeberang. Dan tetap dipukuli. Kita tidak bisa hidup seperti ini lagi. Di tempat bibi kedua Erlong, mereka membangun rumah baru bulan lalu. Truk-truk pengangkut baja dan semen bolak-balik puluhan kali. Mereka menghancurkan badan jalan di dekat ujung jembatan. Tidak ada yang menghentikan mereka atau meminta mereka bayar sepeser pun. Itu karena mereka membuli keluarga jujur kita, dan Wan Wan karena dia perempuan. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Kamu juga jangan merokok. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Kamu kehujanan deras hari ini. Pergi cuci muka dan masuk tidur. Oh, Wan Wan pulang. Kudengar kamu dan Erlong kita bertengkar hebat di jembatan. Kamu bahkan melempar uang ke wajahnya. Aduh, pemarah sekali. Bibi kedua datang ke sini tengah malam. Ada urusan? Bibi kedua datang tengah malam. Ada apa? Jangan salah paham, Wan Wan. Kamu sudah jadi bos besar sekarang. Jadi kenapa pulang ke desa dan bersikap pelit? Gadis muda sepertimu tidak boleh begitu picik. Bibi bilang aku picik? Waktu aku bayar untuk bangun jembatan itu, Bibi tidak bilang begitu. Memang, kamu bayar bangun jembatan. Tapi sekarang ini milik semua orang. Truk bapakmu yang reyot itu berat. Kalau sampai merusak jembatan, gimana semua orang bisa lewat? Kami tagih kamu 5.000 untuk perbaikan. Apa kamu harus marah-marah begitu? Kamu bahkan lempar uang ke mukanya. Itu sangat menyakitkan. Tepat sekali. 5.000 itu bukan apa-apa bagi bos besar sepertimu, ibarat setetes air di lautan. Tapi kamu harus bikin ribut di jembatan dan mempermalukan Erlong. Erlong hanya melakukannya demi desa. Dia melindungi jembatan. Bibi, kalau aku tidak salah ingat, truk yang bawa batu bata Bibi bulan lalu beratnya setidaknya 15 ton. Kenapa Erlong tidak menghentikan Bibi dan memungut tol jembatan? Itu jelas berbeda. Trukku bawa bahan untuk perbaiki rumahku. Itu untuk keperluan yang sah. Lagi pula, Erlong itu keponakanku sendiri. Kami keluarga, dia tidak akan pernah menghentikan trukku. Jadi menurut logika Bibi, jembatan ini sekarang jadi milik pribadi keluarga Zhao. Bibi yang tentukan siapa boleh lewat, dan siapa yang harus bayar. Dengar, betapa buruknya ucapanmu. Wan, kamu tidak boleh lupa asal-usulmu. Memang, kamu berhasil di luar sana, tapi akarmu masih di desa Zhao. Jangan anggap bayar jembatan berarti kamu bisa jadi raja di desa kami. Semua sudah di sini. Wan, apa yang dikatakan semua orang tadi agak kasar, tapi kalau dipikir-pikir, kami semua hanya ingin yang terbaik untuk desa kami. Paman Jiangwu, saya hanya ingin satu hal diluruskan. Uang yang dikumpulkan di gerbang desa, kemana uang itu sebenarnya digunakan? Itu semata-mata untuk perawatan jembatan di masa depan. Ada apa, keponakan Wan? Kamu tidak percaya padaku? Apa kau pikir aku, sebagai kepala klan, akan menggelapkan uang itu? Saat kamu membangun jalan, kontrak memang mengatakan keluargamu memiliki hak penggunaan. Tapi berdasarkan kebijakan terbaru, semua jalan desa harus dikelola oleh desa secara kolektif. Semua harus mengikuti perintah desa. Kalau begitu, baik. Maka masalah jembatan akhirnya harus terselesaikan. Menyelesaikan masalah jembatan? Gimana? Apa? Kau pikir kau bisa merobohkan jembatan? Awalnya saya berencana untuk mengeluarkan 800.000 bulan depan. Untuk memperkuat jembatan ini sepenuhnya dan memasang lampu jalan serta pagar pengaman. Tapi sekarang, sepertinya tidak perlu.
Apa perintah Anda, Presiden Su? Beritahu keuangan. 800.000 yang direncanakan bulan depan untuk Desa Zhao perkuatan jembatan dan 200.000 per tahun untuk subsidi perlengkapan dan pensiun semuanya dibatalkan, tidak ada pengecualian. Dimengerti, Presiden Su, saya akan urus sekarang, bekukan semua dana, terkait segera. Wan Su, beraninya kau batalkan subsidi desa? Kau sudah bulatkan tekad untuk memusuhi seluruh desa. Dengarkan aku. Kalau kau batalkan subsidi atau bongkar jembatan, kami akan hadang pintu rumahmu setiap hari. Kami akan pastikan orang tuamu tidak bisa hidup tenang di sini. Jembatan ini dibangun untuk melayani setiap warga desa, gratis. Jangan kira punya sedikit uang membuatmu istimewa. Kau cuma gadis kecil, buat apa pamer? Kukira membantu mereka merawat lansia dan memperbaiki desa adalah cara terbaik membalas kampung halamanku. Tak pernah kubayangkan itu semua hanya kedok bagi para parasit ini bersatu dan memeras uang dariku. Biarkan aku perjelas. Mulai sekarang, jangan harap orang tuamu bisa angkat muka di desa ini. Kami tak peduli sebesar apa bos kau. Begitu kau di tanah desa Zhao, kau ikuti aturan kami. Apa yang kalian teriakan? Aku tak pernah bilang, tak akan memperbaiki jembatan. Wan, apa maksudmu sebenarnya? Kau sudah berubah pikiran? Kau setuju membayar biaya perkuatan $800.000 dan tetap memberikan subsidi? $800.000 tunai? Aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Dan subsidi tahunan tetap dibatalkan. Tapi aku akan memperbaiki jembatan. Apa maksudnya itu? Kau tak akan mengeluarkan 1 sen pun, lalu bagaimana kau akan memperbaikinya dengan mulutmu? Ah, sudahlah. Baiklah. Semua, berhenti bertengkar. Karena Wan bersedia membayar perbaikan jembatan, maka sudah selesai. Besok pagi pertama, kita semua pergi ke jembatan dan lihat timnya memperbaikinya. Baiklah. Tapi, soal Erlong Zhao minta maaf, itu bukan urusan kami. Apakah dia minta maaf bukan urusan kalian? Aku akan urus dengan caraku sendiri. Kalau begitu, kau harus cepat memperbaikinya. Jangan halangi kami bekerja di sawah. Maaf, kau harus mengalami ini, Wan. Ayahmu tidak berguna. Aku tidak bisa banyak membantumu. Ayah, ini bukan salah kita. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Besok, semuanya akan selesai. HMPH, seperti yang kubilang. Beraninya perempuan seperti dia melawan kita semua, dia cuma pura-pura, mau menakut-nakuti kita. Pada akhirnya, dia tetap harus menyerahkan uangnya. Betul, Mas Macan. Bukankah perempuan itu berbicara keras tadi malam? Dan lihatlah dia sekarang. Hari ini, dia tetap harus membawa orang untuk memperbaiki jembatan kita dan melayani kita. Setelah jembatan selesai diperbaiki, kita bisa memungut lagi tol jembatan $2.000. Lihat saja apa yang bisa dia lakukan. Aku tahu dia macan kertas. Dengan orang seperti dia, kita harus bersatu dan memberinya pelajaran. Lihat apakah dia berani berlagak sok penting di desa kita lagi. Hahaha. Mereka datang. Semua, lihat, itu Wan Su. Dia benar-benar membawa tim konstruksi. Setidaknya dia tahu tempatnya. Saat mereka mulai memperbaiki jembatan, kita semua akan mengawasi mereka dengan ketat, jangan biarkan mereka main-main. Betul. Tunggu, apa? Ada yang tidak beres. Untuk perbaikan jembatan biasa, mereka seharusnya membawa derek dan mesin paving. Kenapa Wan membawa sekelompok cakar pembongkaran untuk merobohkan bangunan? Wan tidak bisa merobohkannya. Berhenti. Robohkan. Jembatan ini, robohkan semuanya, dari ujung ke ujung, jangan biarkan satu batu pun berdiri. Kenapa Wan Su bawa segerombolan gunting pembongkaran ke sini? Wan Su tidak bisa merobohkannya. Berhenti sekarang. Robohkan. Jembatan ini hancurkan, setiap inci, jangan tinggalkan satu batu pun. Semua, berdiri bersamaku, jembatan ini adalah jalur kehidupan kita. Kita tidak bisa biarkan dia menghancurkannya. Semua, serbu dan hentikan mereka. Tabrak aku dulu. Dasar orang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu cari untung sedikit lalu pulang ganggu tetangga? Silakan. Tabrak aku. Aku tantang siapapun sentuh satu batu. Jika ada yang berani merobohkan satu batu lagi hari ini,
Aku sendiri yang patahkan kakinya. Semua, dengarkan, ini adalah perjanjian kepemilikan jembatan yang dinotariskan oleh kantor notaris. Perjanjian itu dengan jelas menyatakan bahwa kepemilikan jembatan ini untuk 20 tahun ke depan. Sepenuhnya milik. Ibu Wansu sendiri. Sebagai pemilik jembatan satu-satunya yang sah, Ibu Wansu berhak merobohkan properti pribadinya kapan saja. Jadi jembatan itu benar-benar dibangun seluruhnya dengan uangnya sendiri. Aku pikir desa yang membayar sebagian besarnya. Kalau begitu berarti dia merobohkan propertinya sendiri, jadi tidak ada yang bisa kita lakukan. Jangan percaya kebohongannya. Surat-surat itu palsu. Jembatan ini milik desa kita. Robek salinannya sepuasmu. Aku punya ribuan lagi di sini. Tapi asli yang sudah dinotariskan ini ada stempel resminya. Jika kamu berani bergerak lagi, akan kumasukkan kau ke penjara 10 tahun. Keluarkan kakek buyut Zhao. Sekarang. Aduh, aku nggak tahan. Wansu, kalau kamu berani menyentuh jembatan ini hari ini, kamu harus melindas mayat kakek buyut Zhao. Betul. Kakek buyut Zhao punya penyakit jantung parah dan tekanan darah tinggi. Kalau terjadi apa-apa padanya hari ini, seluruh desa akan menuntutmu. Benar. Kamu menindas seorang kakek yang berusia di atas 80 tahun, kamu harus bayar dengan nyawamu. Presiden Su, kalau ada yang meninggal, kecaman publik akan merugikan kita. Bagaimana kalau kita hentikan pembangunan untuk sementara? Nyawa? Saya paling peduli dengan nyawa. Halo, pos darurat kota. Halo, Anda telah terhubung dengan pos darurat kota. Apa keadaan daruratnya? Di ujung jembatan desa Zhao, ada seorang kakek berusia 80-an mengalami serangan jantung parah. Kirimkan ambulans terbaik kalian segera. Tunggu, jangan kirim ambulans saja. Atur juga agar dokter terbaik dari kota datang. Setelah dia sampai di rumah sakit, lakukan angiogram jantung lengkap, MRI, dan CT scan otak. Semua tes mahal dan canggih yang tersedia, jalankan semuanya. Saya pribadi akan menanggung semua biaya. Jika dia benar-benar sakit jantung, saya ambil tanggung jawab penuh. Tapi jika ada yang pura-pura demi uang, semua tagihan medis yang keterlaluan akan dibayar oleh keluarganya. Jika mereka menolak membayar, kita akan bertemu di pengadilan. Saya akan menggugat mereka hingga bangkrut. Dimengerti. Kami sudah mengirim ambulans. Oh, tidak perlu. Dada saya tiba-tiba sudah tidak sakit lagi. Saya hanya kurang tidur semalam. Saya agak lelah. Saya mau istirahat. Kalian lanjutkan saja. Rintangan sudah disingkirkan. Hancurkan. Presiden Su jembatannya sudah dibongkar seluruhnya. Semua bahan bangunan dan peralatan sudah dicatat inventarisnya. Semua warga desa Zhao, dengarkan. Semua batu biru yang kami bongkar dan panel besi beton pracetak. Ditambah yang senilai 10 juta dolar, fasilitas pengolahan hasil bumi dan paket peralatannya yang lengkap bersama, yang tahunan senilai 200.000 dolar dana dukungan pedesaan. Kau dengar, dia sadar dia salah. Dia mengganti rugi dengan semua ini. HMPH, setidaknya dia tahu posisinya. Tanpa jembatan, kita bisa mencairkan semua ini, dan membaginya di antara kita. Semua aset ini, dengan ini saya umumkan akan disumbangkan sepenuhnya, secara gratis, kepada desa Wang yang bertetangga. Apa? Kenapa desa Wang? Presiden Su. Anda orang suci, kami sudah miskin di sini di desa Wang selama bertahun-tahun. Kami bahkan tidak pernah berani bermimpi akan memiliki bahan bangunan dan peralatan sebanyak ini. Terima kasih, Presiden Su. Tenang saja, Presiden Su. Kami warga desa Wang adalah orang jujur dan bersyukur. Kami akan menggunakan bahan-bahan ini untuk membangun jembatan baru dan membuat pabrik pengolahan berkembang. Kami tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan dan kerja keras Anda. Kepala suku Wang ini semua memang pantas Anda terima. Hanya orang yang tetap membumi yang layak menerima kekayaan ini, manajer Chen atur serah terimanya. Ya? Seandainya, kalau saja kami tidak serakah pada tol jembatan senilai 5.000 dolar itu, semua hal baik ini akan menjadi milik desa kami sekarang. Tepat sekali. Semua ini salah Erlong Zhao, dan juga kepala sukunya. Pabrik pengolahanku. Dividen tahunanku puluhan ribu. Semua hilang. Para pecundang dari desa Wang itu mengambil semuanya. Pabrik pengolahanku. Dulu aku dapat dividen ribuan setiap tahun, sekarang semuanya hilang. Orang-orang desa Wang yang malang itu mengambil semuanya. Aku harus buru-buru. Kalau tidak segera kubawa ke kota untuk dijual, semuanya akan busuk di ladang.
jagungku. Kita tidak bisa terus begini. Bagaimana kita bisa hidup seperti ini? Aku membanting tulang di ladang-ladang itu. Aku mengangkut 3 muatan, 2 muatan ditolak. Sekarang sisanya penuh jamur. Mau kasih makan apa keluarga kita? Siapa yang harus kita salahkan? Wansu yang kejam itu. Coba pikirkan, kalau dia tidak merobohkan jembatan, apakah hasil panen kita akan macet di sini? Apakah semuanya akan membusuk di rumah? Apa dia hanya merobohkan jembatan? Dia memutus mata pencaharian kita. Aku bilang sama kalian, dia sengaja melakukannya. Dia memilih musim hujan untuk merobohkannya. Dia hanya ingin balas dendam pada kita. Dia ingin membiarkan seluruh desa kita mati kelaparan di sini. Perempuan itu benar-benar tidak berperasaan. Dia bahkan tidak akan menyayangi kita orang tua. Betul, desa Zhao juga kampung halamannya. Bagaimanapun, dari sinilah dia berasal. Dia mengkhianati asal-usulnya sendiri. Langit akan menghukumnya karena ini. Kita tidak bisa diam saja. Semua harus bersatu. Ayo kita laporkan dia ke pemerintah kota. Ayo kita viralkan dia di media sosial. Kita akan hancurkan reputasinya. Stoples garamnya kosong semua hari ini. Aku harus naik rakit pertama ke kota untuk beli garam. Kalau terlambat, aku bakal antre lama. Hei, bibi kedua. Maaf, tapi aku yang datang duluan. Aku pakai rakit ini. Aku perlu nyuci baju di seberang sungai. Omong kosong. Aku jelas yang pegang tali duluan. Kamu harus nyuci kain lusuh itu hari ini, garam di rumah habis, dan kamu bikin masakanku tertunda. Kamu sanggup bayar ganti rugi? Turun sekarang juga. Lepaskan aku. Hei, berhenti bertengkar. Berhenti mukul dia. Bibi kedua, jangan egois begitu. Kamu tiap hari sendirian pakai rakit. Orang lain juga butuh. Benar itu, bibi kedua. Kamu nggak bisa terus-terusan pakai setiap hari. Semua orang punya urusan mendesak. Berhenti. Berhenti. Kalian semua berhenti. Perilaku macam apa ini? Kalian ini pada ngapain sih? Erlong Zhao, keluar sini. Jangan sembunyi di dalam, pura-pura mati. Bayar utang kami. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Begitu jembatannya hilang, kita nggak bisa ngeluarin pasir. Dengan denda dan upah yang hilang, aku nggak akan pernah bisa bayar semuanya. Erlong Zhao, kalau kamu nggak bisa menyediakan denda $300.000 itu hari ini, aku akan mengosongkan semua peralatan dan semua perabotan di rumahmu. Bos Wang, Li beri aku waktu beberapa hari lagi. Aku benar-benar nggak punya uang lagi. Aku sudah habiskan semua tabunganku, dan masih nggak cukup. Waktu lagi? Kamu tunda proyekku, jadi siapa yang kasih aku waktu lebih? Jadi kamu nggak punya uang? Orang-orang, masuk dan mulai angkut barang keluar, ambil apa saja yang bisa nutup utang. Jembatan ini menyangkut seluruh klan. Setiap rumah tangga menyumbang Santa $580.000 itu sebagai kepala suku, aku akan pastikan uangnya dipakai untuk yang benar. Tunggu. Aku punya uang. Aku tahu di mana kita bisa dapat uang. Kakek tua bangka, mana uangnya? Erlong, kau gila? Kau suruh orang luar mendobrak pintu pamanmu? Jangan omong kosong. Erlong, utang kami $100.000. Dia bilang kau punya uangnya, kalau tak bayar hari ini, kami akan urus kamu juga. Uang $80.000 yang kita kumpulkan, kau ambil. Pakai itu untuk bayar utangku, sekarang. Omong kosong. Uang itu sudah dipakai untuk bahan bangunan jembatan. Rekeningnya kosong. Bohong. Bahan jembatan, Wan donasikan semuanya. Apa kau beli satu batang besi pun? Berani kau? Aku pamanmu dan kepala suku desa Zhao. Lepaskan. Kenapa mereka bertengkar? Ku dengar soal dana desa. Kepala suku. Kau yang suruh aku pungut tol jembatan. Lalu kau lepas tangan saat masalah datang. Sekarang aku bangkrut, dan mereka sudah memojokkan aku. Sekarang kau main senioritas, kakek tua. Sepertinya kau tak mau bicara sampai aku pukul kau. Jangan pukul aku, berhenti, aku akan bicara, uangnya habis. Aku baru ke kota kabupaten. Aku tak bisa menahan diri dan kalah semua di tempat judi bawah tanah. Aku bahkan utang lagi, $20.000 pada mereka. $80.000? Kau judikan semuanya? Aku dipukuli karena membelamu, sementara kau judikan uang hasil kerja keras semua orang? Jiang Zhao, mulai hari ini, kau bukan lagi pamanku. Keluar, sekarang.
Jiang Guozhao, keluar dan jawab kami. Betul. Berhenti bersembunyi di dalam seperti penakut. Ada apa, semuanya? Mari kita bicarakan ini. Kita tidak akan bicara. Kamu mengantongi 80.000 dolar sumbangan kami, dan mengambil 70.000 lagi sebagai suap. Seluruh desa tahu. Kamu si manis kecil, Jiang Guozhao. 5.000 dolar itu adalah uang yang kusimpan untuk cucuku untuk menikah. Kamu judikan semuanya. Kembalikan uangku. Siapa yang bilang omong kosong itu? Itu Erlong Zhao. Dia memfitnahku, aku ini kepala klan. Aku melakukan segalanya untuk desa ini, kenapa aku harus mengambil uangmu? Jangan omong kosong. Kemarin, kalian berdua bertengkar di halaman. Ucapanmu sendiri telah direkam dengan jelas oleh tetangga. Kembalikan uangku. Kamu si manis kecil. Berhenti memukulku. Kau akan membunuhku jika terus begini. Aku bersumpah, tidak punya uang sepeser pun. Tidak ada uang? Kalau begitu, bayar dengan barangmu. Tapi, itu rasanya tidak benar. Jiang Guozhao, jika kau bisa membangun kembali jembatan, kami akan melupakan masa lalu. Jika tidak, jangan salahkan kami karena merupakan ikatan keluarga. Wan, sibuk? Katakan apa yang kau mau, jika tidak, pergi. Ini properti pribadi. Wan, paman tahu dia salah. Dulu kami buta karena keserakahan, kami yang salah. Semua warga desa ikut patungan, menghitung setiap koin, 1 atau 2 dolar sekali. Totalnya 3.200 dolar. Ambil uang ini. Tolong, kasihanilah kami. Tolong bayar untuk membangun kembali jembatan desa. Kami akan memasang papan leluhur untukmu. Wan, bibi kedua ini mulutnya kotor. Aku orang jahat. Tolong, berbesar hati dan maafkan kami kali ini. Benar, Presiden Su, jembatannya hilang. Kami tidak bisa mengantar hasil panen ke pasar. Anak-anak harus berjalan 20 mil melewati pegunungan untuk ke sekolah tanpanya. Kami benar-benar tidak bisa bertahan seperti ini. 3.200 dolar. Apakah itu semua harga diri dan martabatmu cuma seharga itu? 3.200 dolar. Harga diri dan martabatmu cuma segini? Wan, Saat ayahku ditindih di mobil dan dipukuli Erlong Zhao di tengah hujan deras itu, apa yang kamu lakukan? Waktu itu, kenapa kamu tidak berlutut dan memohon Erlong berhenti? Waktu itu, kenapa kamu tidak bersikap seperti tetangga? Sekarang jembatannya runtuh, dan kepentinganmu terdampak, kamu datang ke sini sambil pura-pura jadi korban. Terlambat. Bawa surat-suratmu yang tidak berharga itu, dan pergi dari pintu rumahku, itu kotor. Wan, Enya, kamu tidak bisa membiarkan kami mati. Kamu berasal dari desa ini. Akarmu ada di desa Zhao. Ambil satu langkah lagi, dan kami akan berhenti bersikap sopan. Jiang Guozhao, hentikan pemerasan moralmu. Akarku ada pada orang tuaku, bukan pada tanah busuk ini yang kau sebut rumah. Hari ini, aku bilang sekali lagi, aku, Wan Su, tidak akan pernah lagi menanamkan 1 sen pun di desa Zhao. Lebih baik aku membuangnya ke air hanya untuk mendengar percikannya, daripada memberikannya padamu. Manajer Chen bersamaku. Ya, Presiden Su, Beritahu bagian keuangan grup dan departemen teknik, batalkan perluasan panti jompo, renovasi sekolah dasar, dan 15 juta dolar dana bantuan pertanian semuanya. Batalkan semua proyek secara permanen. ya, Presiden Su, apa yang harus kami lakukan dengan dana dan perlengkapan? Kembalikan ke grup? Tidak. Uang itu dimaksudkan untuk amal, memberi kembali ke masyarakat, pindahkan seluruh tim dan dana ke desa Wang, gratis. Dimengerti. Saya akan urus sekarang. Ayah, saya sudah mengatur semuanya. Villa mewah kita di pusat kota sudah siap. Tim medis lengkap sudah siaga. Kita akan pindah minggu depan. Ayah, jika ayah tidak tega pergi. Tidak tega pergi apa? Tempat kumuh ini. Orang tak berperasaan dan tak tahu terima kasih ini. Mereka sudah bertahun-tahun tidak layak dirindukan. Ayo, kita akan menikmati kehidupan baik putri kita di kota. Sedangkan untuk kekacauan di desa Zhao ini, mereka bisa tanggung sendiri. Indah.
Pindah apa? Tidak ada yang lewat hari ini. Siapapun yang mau memperbaiki jembatan jelek ini harus lewati aku dulu. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Minggir sekarang, atau kami panggil polisi. Dengar, kawan-kawan, kita tidak pernah punya masalah, dan kami tidak dendam dengan kalian. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kami lakukan? Desa kalian menjual sayuran beracun dan merusak nama baik semua orang. Dan kalian masih perlu bertanya? Itu bohong. Fitnah murni. Kami di Desa Wang selalu bertani dengan integritas. Presiden Su, kami punya masalah serius. Jiang Wozhao menyebarkan rumor, mengklaim hasil panen kami beracun. Semua pembeli membatalkan pesanan mereka, dan preman memblokir lokasi proyek. Presiden Su, Desa Wang telah menyeret Anda ke dalam ini. Kepala suku Wang, tegakkan kepala. Dalam kamus grup Sengjing, tidak ada kata terseret. Mereka mau main curang? Baik, akan saya tunjukkan apa itu strategi penghancuran telak. Manajer Chen, apakah semuanya sudah siap? Presiden Su, foto resolusi tinggi Erlong Zhao memukul seseorang, buku catatan pistol ilegal keluarga Zhao, dan bukti audio Jiang Wozhao menggelapkan dana kumpulan. Semuanya sudah siap. Bagus. Orang bijak bisa menembus rumor. Tidak. Kebenaranlah yang membunuh rumor. Bawa mobil ke sini. Bos Liu, aku pertaruhkan nama baikku. Sayur mereka bisa membunuhmu. Anda Bos Liu, Anda percaya rumor dan membatalkan semua pesanan. Presiden Su, bukan saya tidak mau beli. Seseorang melaporkan bahwa hasil panen desa Anda disemprot dengan pestisida beracun tinggi. Kami tidak bisa mempertaruhkan nyawa. Bos Liu, lihat baik-baik, ini laporan keamanan pestisida. Semua ukuran lulus inspeksi, dan bahkan memenuhi standar organik premium. Standar organik premium? Bukan itu saja. Manajer Chen, tunjukkan pada semua orang wajah para pembohong ini. Semuanya, lihat baik-baik, ini Jiang Wozhao, kepala desa Zhao, mengalihkan dana kumpulan warga desa ke rekening pribadinya. Dan ini Erlong Zhao yang memeras uang perlindungan dan memukuli seorang kakek tak bersalah. Ketika upaya pemerasan mereka gagal, pendanaan mereka dipotong, maka mereka marah besar dan menyebarkan kebohongan jahat. Aku tahu, tidak ada orang dari Desa Zhao yang beres. Aku tak percaya mereka bisa serendah itu, sampai menyebarkan kebohongan kejam seperti itu. Tidak, bukan begitu. Semuanya, biarkan saya jelaskan. Bapak-bapak, kami menyiram semuanya dengan air mata air gunung. Tidak percaya? Coba saja. Luar biasa. Rasanya 2 kali lebih enak dari sayuran organik mahal di toko. Presiden Su, Liu tua buta. Aku hampir melewatkan hasil panen sehebat ini, teman-teman lamaku. Aku ambil seluruh kirimannya. Liu tua, itu tidak adil. Presiden Su, saya akan bayar 10% di atas harga pasar. Saya mau semua tomat ini. Nak, sakit. Rasanya perutku terbakar. Ayah, bertahanlah. Kami tidak punya kendaraan, ada yang merusak rakit, aku tidak bisa menggendongmu melewati gunung ke kota. Ya Tuhan, apa yang kami lakukan sampai begini? Kami bahkan tidak bisa makan layak. Mereka mencoba membuat kami mati kelaparan. Apa kalian keluarga Pak Tua Zhao? Keracunan mikotoksin parah. Dia butuh penawar khusus sekarang, maka dia harus dirawat di rumah sakit. Bayar uang muka $8.000 dulu, cepat. Terlalu lama menunggu, dia akan mati. 8 ribu? Aku bahkan tidak punya $80 pun, dokter, tolong selamatkan dia dulu. Rumah sakit ada aturannya. Tanpa bukti pembayaran apotek, aku juga tidak bisa memberikan penawarnya. Dokter, semua sudah dibayar. Pakai obat terbaik, selamatkan dia. Kepala suku Wang, aku monster. Seluruh desa kami penuh monster. Kamu membalas kebencian dengan kebaikan. Kebaikanmu, aku akan menghabiskan seumur hidupku membalasnya. Tapi, tetap tidak cukup. Bos Su benar. Menghukum kejahatan butuh tangan besi. Tapi yang benar-benar memenangkan hati orang adalah memiliki visi yang lebih besar. Warga, hari ini adalah hari Desa Wang mengubah nasibnya. Berkat kemurahan hati Ketua Su, jembatan baru kami resmi mulai dibangun hari ini. Ini lebih dari sekadar jembatan di atas sungai. Ini adalah jalur kehidupan menuju kemakmuran, kerja keras dan kebaikan Desa Wang telah mendapatkan hadiah ini. Dengan ini saya umumkan, Jembatan Agung Sengjing resmi mulai dibangun. Nyalakan.
Jembatan itu. Seharusnya itu jembatan desa kita. Investasi 10 juta dolar itu. Semua seharusnya milik kami dari Bos Su. Aku bodoh sekali. Aku benar-benar orang bodoh total. Kami menolak kekayaan hanya untuk memeras beberapa dolar dari tol jembatan. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana kita bisa jatuh begini? Kita bahkan tidak bisa minum bubur berjamur. Apa hak mereka menyalakan petasan? Apa hak? Jiang Wo, kamu yang memimpin mengusir Wan Su. Kamu menjerumuskan seluruh desa kita ke dalam api. Kamu adalah pendosa desa Zhao. Kepala suku Wang Wang, penolong besar. Kumohon, beri kami kesempatan mencari nafkah. Ya, Fugui, dulu kami tetangga seberang sungai. Kumohon, kasihanilah kami, biarkan kami kerja di lokasi Anda. Anak-anak kami kelaparan. Kamu mau kerja di lokasi desa Wang? Kamu bisa. Tapi sebelum Presiden Su pergi, dia menetapkan 3 aturan besi. Pertama, siapapun yang terlibat pemerasan tol jembatan dilarang seumur hidup. Kedua, siapapun yang memblokir gerbang desa Wang dan menyebar gosip di luar dilarang seumur hidup. Mereka yang tidak terlibat bisa dapat pekerjaan percobaan. Tapi selama masa percobaan, gaji kalian setengah dari pekerja desa Wang. Saya lakukan. Saya kerja setengah gaji. Tolong izinkan saya masuk. Fugui, tolong bantu saya. Saya adalah kerabat lebih tua Wan Su. Dari segi usia, dia harus panggil saya bibi kedua. Saya masak sangat enak. Kakek Wan dulu suka panekuk saya. Kirim saya ke dapur untuk masak bagi pekerja. Kamu yang, di pasar, sebarkan gosip hasil panen kita beracun? Salah paham. Semua itu kesalahpahaman. Omong kosong. Presiden Su memberi perintah tegas. Siapapun bisa masuk lokasi desa Wang. Tapi yang bermulut kotor wanita berbisa yang sebarkan gosip tidak pantas mendekat 10 yard dari gerbang. Ambil besi rongsokanmu dan pergi jauh dari sini. Mendekat lagi, saya laporkan Anda karena sabotase sengaja dan serahkan ke keamanan lokasi. Erlong. Pabrik kerikil murahan kamu sudah benar-benar selesai, bahkan peralatannya sudah disita. Sekarang, dengan bunganya, 500.000 ini bagaimana kamu mau membayarnya? Erlong, kakek Erlong, beri aku 3 hari lagi. Hanya 3 hari, aku bisa pinjam uang saat itu. Aku bersumpah. Tambah waktu? Aku sudah memberimu sebulan penuh. Kau pikir aku ini badan amal? Besok tengah malam, kalau aku tidak melihat 500.000 tunai, aku akan ikut aturan main di jalanan dan ambil satu kakimu, paham? Paham. Wan Su. Ini semua karena kamu, perempuan jahat. Kamu hancurkan jembatanku dan putuskan penghidupanku. Sekarang kamu mau lihat orang lain memaksaku mati? Aku tidak akan biarkan kamu menang. Kamu kaya, kan? Dan bukankah kamu putri yang paling berbakti kepada ayahmu yang sudah meninggal? Bawa uang tunai 100.000 dolar untuk membeli nyawa ayahmu? Itu tidak terlalu banyak, kan? Kakek tua bangka, putrimu hancurkan seluruh keluargaku. Dan kamu sembunyi di sini. Hidup enak? Malam ini, kau mati. Presiden Su, Erlong Zhao sudah bersembunyi di semak-semak di luar villa selama 3 jam. Dia kemungkinan akan memanjat tembok sekitar jam 2 pagi. Dia bisa ambil jalan ke surga, tapi dia memilih menerobos masuk neraka. Aku hanya berencana menghancurkan jembatan sebagai peringatan. Aku tidak pernah mengira dia berani mengincar orang tuaku. Presiden Su, saya sudah mengumpulkan tim keamanan paling elit kami. Kami tidak akan biarkan apapun menakut-nakuti orang tua Anda. Kalau dia mau mempertaruhkan nyawanya, aku akan dengan senang hati melayaninya. Saat dia melewati tembok dan meletakkan kedua tangannya di jendela kamar tidur orang tuaku, jebak dia, ayo. Ayo kita temui dia di tempat kejadian preman desa sombong ini. Begitu kami masuk dan menguasai bajingan tua itu. Uang tunai 1 juta itu milik kita. Setelah aku dapat uangnya, aku pergi. Siapa di sana? Wan Su, kamu sudah tahu dari awal kamu menjebakku. Erlong, aku sudah memberimu kesempatan, kamu memilih untuk tidak mengambilnya. Menerobos masuk rumah di malam buta menculik dan memeras dengan ancaman pisau, buktinya tidak terbantahkan. Habiskan sisa hidupmu merenung di penjara. Wan Su, aku salah. Rentenir itu memaksaku. Aku tidak punya pilihan. Tolong, lepaskan aku sekali ini. Lagi pula kita satu desa. Kita sesama penduduk desa. Sesama penduduk desa? Ketika kamu menindih ayahku di tengah hujan dan memukulnya, apa kamu ingat kita satu desa? Bawa dia pergi. Serahkan dia ke pihak berwenang.
Berdasarkan suara bulat seluruh desa Jiangguo Zhao dengan ini dicabut jabatannya sebagai tetua dan dikeluarkan dari keluarga Zhao selamanya, desa akan mengambil kembali semua tanah pekarangan dan lahan kontraknya. Yah, mulai hari ini sampah ini bukan lagi warga desa Zhao, bahkan jika dia mati di luar, dia tidak boleh dimakamkan di makam leluhur kita. Paman, aku tahu aku salah. Aku akan mengembalikan $100.000 itu sampai sen terakhir. Tolong, kasihanilah aku, jangan usir aku. Aku sudah terlalu tua untuk ini. Kemana aku pergi jika diusir? Keluar. Kamu cuma menghisap semua orang kering, dasar parasit. Pergi sejauh mungkin. Karma. Ini semua karma. Jika aku tidak mencoba membuat Wan Su merasa bersalah, atau menginginkan dana kumpulan itu, aku masih akan menjadi seorang sesepuh tua yang dihormati. Bagaimana bisa begini? Presiden Su, Jembatan Harapan resmi dibuka hari ini. Dengan ini, jalur kehidupan yang tak terputus telah siap, desa Wang kami akhirnya bisa berhenti melihat hasil panen kami membusuk di pegunungan. Kepala suku Wang, inilah imbalan yang diperoleh seluruh desa Anda. Bagaimana fasilitas pengolahan hasil bumi berjalan? Dengan kecepatan dan kapasitas penuh, jalur produksi belum pernah berhenti. Batch pertama camilan premium jewawut dan ubi jalar baru saja diangkut oleh pembeli terbesar di kota. Mereka mengangkut semua dengan truk. Mereka bayar uang muka di tempat. Astaga, aku telah menghabiskan seluruh hidupku mengais rezeki dari tanah. Aku tidak pernah bermimpi. Aku bisa hidup seperti orang kota, mendapat gaji tinggi setiap bulan dengan mudah. Terima kasih atas kebaikan besar Anda, Presiden Su. Anda adalah orang suci yang menyelamatkan seluruh desa kami. Presiden Su, ini adalah bagi hasil bulan pertama dari fasilitas. Saya tahu, seorang pengusaha besar seperti Anda tidak akan peduli dengan jumlah kecil ini. Tapi, ini mewakili rasa terima kasih paling tulus dari seluruh desa Wang kami. Kumohon, Anda harus menerimanya. Kepala suku Wang, melalui tindakan Anda telah menunjukkan kepada semua orang bahwa kekayaan sejati hanya milik mereka yang bersyukur dan tetap membumi. Simpan uang ini untuk fase berikutnya memperluas fasilitas. Pak, saya dari desa Zhao, di sebelah. Saya dengar pabrik besar ini mencari tukang cuci piring dan pembersih. Lihat, saya ini cepat. Bisakah beri saya pekerjaan menyapu lantai? Beri saya 1 kali makan enak sehari saja. Nah, lihat siapa ini. Bukankah ini bibi kedua, yang suka mengoceh kemana-mana, menyebar rumor bahwa Presiden Su dibiayai oleh seorang kakek tua? Kamu masih berani datang ke sini? Oh, nah, itu benar-benar kesalahpahaman besar. Itu semua gosip dari orang lain. Saya di sini sekarang, sungguh-sungguh, untuk bekerja di pabrik kita. Pabrik kami di desa Wang bisa bangkrut dan setiap mesin bisa rusak. Tapi kami tetap tidak akan pernah mempekerjakan orang sepertimu, orang yang tidak tahu berterima kasih, yang hanya bicara kotor. Kalau kami biarkan kamu masuk pabrik, sama saja kami memasukkan serigala ke dalam. Kepala suku Wang, tolong, kasihanilah saya. Keluarga saya belum makan sedikit pun selama 3 hari penuh. Saya akan berlutut kalau perlu. Saat kamu bersekongkol dengan Jiangguo Zhao untuk memaksa orang tua Presiden Su berlutut, apakah kamu pernah berpikir akan berakhir seperti ini? Satpam, usir dia keluar, sekarang. Lepaskan aku, kataku. Gajian, hahaha. Seluruh desa dapat gaji besar. Aku akan ambil uangku. Jembatan itu milikku. Tidak ada yang akan mengambilnya dariku. Hahaha. Betapa kutukan mengerikan yang kita timpakan pada diri sendiri. Orang lain lagi yang benar-benar gila. Desa sialan ini benar-benar hancur, tidak bisa hidup di sini lagi. Semua pemuda yang kuat tenaga sudah pergi sejak lama. Bahkan pedagang beras dari kota menganggap desa kita sial dan menolak datang. Kita tidak bisa terus diam saja. Ayo ke kota dan minta kerja. Jika kita tunggu lebih lama, kita bahkan tidak akan dapat tempat untuk mengemis. Presiden Su, maaf mengganggu. Tim kami sudah selesai menyelidiki situasi terkini di desa Zhao. Lanjut. Hanya dalam 1 bulan, semua penduduk desa usia kerja kehilangan mata pencaharian dan pergi mencari kerja. Yang tersisa sekarang hanya belasan orang lanjut usia yang tinggal sendirian dan beberapa penduduk desa dengan gangguan jiwa. Bisa dibilang seluruh desa kini menjadi kota hantu, benar-benar ditinggalkan. Mereka seharusnya sudah menduga ini. Bagaimana keadaan desa Wang? Desa Wang berkembang pesat. Sejak jembatan baru dibuka, biaya pengiriman merosot tajam. Fasilitas pengolahan hasil bumi menggandakan produksinya, dan dividen akhir tahun warga desa lebih dari 3 kali lipat tahun lalu. Fugui Wang bahkan mengirimkan 1 lot khusus produk lokal terbaik mereka untuk berterima kasih atas perubahan hidup mereka. Itulah perbedaannya, keserakahan adalah lubang tak berdasar.
Mereka pikir dengan banyak orang, mereka bisa merampok di jalan. Mereka bahkan mencoba membunuh ayahku. Sekarang, keputusasaan dan kemiskinan yang tak berujung ini adalah buah pahit yang harus mereka telan. Mereka sendiri yang menanggung akibatnya. Makanan enak. Ini daging. Ya, ini jamuan yang Wan traktir aku. Tolong aku. Ya Tuhan. Bibi kedua, ada apa? Tolong, cepat. Tolong. Pabrikku. Dividenku. Wan membawakan uang untukku. Jiang Wo, hitung uangnya. Jika aku tidak iri, jika aku tidak mengutuknya, apakah aku akan duduk di rumah baru yang hangat menghitung uang? Wan, aku salah. Aku sangat salah. Presiden Su, lihatlah. Ini semua pesanan produk Desa Wang untuk paruh kedua tahun ini. Semuanya organik dan kualitas terbaik. Lagi pula, dengan saluran distribusi Anda, kita sudah Membuka pasar di seluruh negara bagian. Bisakah kita memenuhi kapasitas produksi? Yang terpenting bagi klien kita adalah pengiriman tepat waktu. Kita tidak boleh gagal, jangan khawatir. Tapi sejujurnya, kapasitas produksi kita saat ini sudah mencapai batas maksimal. Para pekerja bekerja 3 shift dan tetap tidak bisa mengejar. Jadi saya berencana mempekerjakan lebih banyak pekerja dan membangun fase 2. Bagaimana menurut Anda? Selama manajemen bisa mengikuti, kita harus mempekerjakan lebih banyak orang. Soal dana, saya akan minta grup mengirim alokasi tambahan, tapi perketat seleksi pelamar, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Siap. Orang yang jujur dan pekerja keras diutamakan. Jika kita mempekerjakan sekelompok pemalas yang tidak jujur, kita akan merusak mata pencaharian kita sendiri. Semua antre, jangan dorong-dorong. Kali ini, Desa Wang telah melonggarkan persyaratan. Siapapun dari desa sekitar yang jujur dan pekerja keras, tanpa catatan kriminal bisa dipekerjakan setelah lulus evaluasi, termasuk makan dan tempat tinggal. Dan tunjangan penuh. Tunjangan ini bahkan lebih baik dari yang ditawarkan perusahaan kota besar. Presiden Su, Anda orang suci. Selanjutnya, Kamu dari desa Zhao? Ya, tapi kami jujur dan pekerja keras. Tolong, beri kami kesempatan untuk mencari nafkah. Keluarga kami kelaparan. Ya, benar. Kami akan melakukan pekerjaan keras apapun. Desa Wang punya aturan. Siapapun yang terlibat dalam memungut tol jembatan tidak akan dipekerjakan. Itu batas mutlak Presiden Su. Jiang Wo Zhao memaksa kami ikut ke sana. Tapi kami tidak ikut serta. Saya sudah periksa rekaman keamanan. Anda ada di sana saat itu, tapi Anda tidak ikut atau membuat masalah. Menurut aturan, kalian bisa tetap sebagai magang, tapi 3 bulan pertama, kalian hanya mendapat biaya hidup dasar. Tidak ada bagi hasil. Kalian masih mau bekerja? Ya, saya akan melakukannya. Terima kasih, Kepala Suku Wang. Terima kasih, Presiden Su, telah memberi saya cara untuk bertahan hidup. Saya akan bekerja keras membalas budi Anda. Jangan membungkuk. Jika ingin berterima kasih, berterima kasihlah pada Presiden Su atas kemurahan hatinya. Pulanglah dan bekerja keras. Dan jangan ikut-ikutan mereka ke dalam masalah. Itu Jiang Guo Zhao. Berhenti. Apa-apaan? Pukul dia di siang bolong. Kamu beruntung hari ini, kakek. Datang lagi ke sini, kakimu kupatahkan. Chang Ming, kamu ngapain di sini? Ambil ini. Beli yang hangat. Jangan mati kedinginan di sini. Chang Ming, maaf, Wan, aku bahkan bukan manusia, aku pria tampan. Jangan sujud padaku. Disinilah kau berakhir. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Mulai sekarang, jadilah pria yang lebih baik. Semuanya, cari siapa? Ini area terlarang. Kamu tidak bisa seenaknya masuk. Nah, kami dari Desa Zhao. Kami tahu, orang-orang kami dulu berbuat salah. Kami terlalu malu untuk menghadap Bos Su. Tapi padi kami menumpuk seperti gunung dan hampir busuk. Tolong, bisakah kau sampaikan ke dia? Kami ingin minta maaf kepada Bos Su langsung. Bos, ya,
Presiden Su sedang rapat sekarang, saya tidak berani mengganggu beliau. Nak, tolong bantu kami. Kami benar-benar tidak bisa bertahan. Simpan telurnya. Saya telepon manajer Chen dan tanya apakah dia mau menemui kalian. Saya tidak bisa janji apa-apa. Bos Su, Wan Wan. Kami mewakili desa Zhao. Kami datang untuk memohon maafmu. Pak, apa yang kau lakukan? Saya, Wan Su, tidak bisa menerima ini. Berdiri dan katakan yang ingin kau sampaikan. Mereka melihatku dari kecil. Kalau bukan karena Jiang Wo dan yang lain menghasut mereka, mereka pasti hanya petani tua miskin yang membungkuk di sawah. Ini harga dari ketaatan buta. Wan Wan, kami tahu kami salah. Kami dulu bodoh. Jiang Guo dan Bibi kedua mengaburkan pikiran kami, dan kami iri dengan uangmu. Kami mengatakan kata-kata keji dan tidak manusiawi. Sekarang kami menanggung akibatnya. Desa ini hancur. Semua anak muda sudah pergi. Kami punya ribuan pon padi menumpuk di rumah. Pembeli padi di kota sengaja menekan harga. Tidak cukup untuk pupuk. Wan Wan, kami tahu kau sekarang orang besar. Pabrik pengolahanmu membeli padi setiap hari. Kumohon, beri kami para orang tua jalan untuk bertahan. Tolong, pabrikmu beli padi kami. Kalau tidak, kami benar-benar tidak akan bertahan di musim dingin. Pak, yang lalu biarlah berlalu. Tapi saya di sini bukan untuk menghancurkan kalian. Soal padi kalian, saya bisa suruh pabrik saya membeli semuanya dengan harga pasar tertinggi. Tapi, saya punya satu syarat mutlak. Kalian harus setuju. Katakan, silakan Wan Wan. Kami setuju apapun. Yang pertama, padi harus lulus pemeriksaan. Padi yang tidak murni akan ditolak seluruhnya. Kedua, mulai hari ini, setiap rumah tangga harus menandatangani kontrak pembelian masing-masing. Kalau ada yang berani membuat kerusuhan lagi, saya akan menuntutnya sampai tuntas dan membuat mereka bangkrut. Uang saya hanya didapat oleh yang taat aturan dan bersyukur. Kalian bisa? Ya, kami bisa. Jangan khawatir Wan Wan. Kalau ada yang berani ribut lagi, kakek tua ini akan menjadi yang pertama menghajarnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Akhirnya keadaan membaik. Besok, aku akan ke kota untuk membeli daging. Apa yang perlu dirayakan? Kalian ini tidak punya ambisi. Coba pikir. Setiap kali kita mengangkut gabah dari sawah ke sungai, kita masih harus memuatnya ke rakit. Pekerjaan yang melelahkan. Kemarin, Liu tua jatuh sakit pinggang. Dia masih terbaring di tempat tidur. Dan rakit itu goyang ke sana kemari. Bagaimana kalau terbalik? Tapi bagaimana lagi kita bisa membawa gabah ke pasar? Apa kalian semua bodoh? Wan bersedia membayar untuk membantu menjual gabah kita. Artinya dia masih merasa dia berutang pada desa kita. Jangan bicara omong kosong. Wan Wan sudah menetapkan aturan yang jelas waktu itu. Aturan itu kaku. Manusia tidak. Dia seorang taipan bisnis besar. Berapa biaya jembatan kecil baginya? Kita tidak perlu yang besar. Cukup yang lebarnya untuk roda 3. Ayo kita tanyakan padanya. Dia harus menuntaskan kebaikannya. Tepat sekali. Wan kaya raya. Dia lebih kaya dari kita semua digabung. Jembatan kecil itu tidak berarti baginya. Wan, dengar, kita bisa menjual gabah sekarang. Tapi itu menyiksa para orang tua untuk mengangkutnya dengan rakit. Tuntaskan perbuatan baikmu. Gunakan saja uang recehmu untuk membangun jembatan bagi desa kita. Tidak perlu mewah. Cukup untuk roda 3 dan pejalan kaki. Tuntaskan? Aku memberimu makan, dan kau mau menghancurkan periukku. Tidak, Wan. Kita semua tetangga. Itu uang receh bagimu. Diam. Kepala suku Wang, akhiri semua kemitraan penjualan dengan desa Zhao segera. Mulai hari ini, jauhkan rakit desamu dari desa Zhao. Wan, apa yang kau lakukan? Aku hanya menyinggungnya. Baiklah, lupakan jembatan itu. Mundur. Aku sudah menjelaskan batasku. Kau memilih untuk melanggarnya. Sekarang ambil keserakahanmu dan enyahlah dari gedung ini. Kepala suku Wang. Kepala suku Wang. Jam berapa ini? Kenapa Anda tidak datang ambil padi kami? Ambil apa? Presiden Su memberi perintah. Kalian warga desa Zhao benar-benar serakah. Mulai hari ini, desa Wang tidak akan mengambil sebutir padi pun dari kalian. Ini semua salahmu, dasar si kikir tua. Kamu harus minta jembatan. Lihat akibatnya. Kamu bikin kami semua nganggur. Mana aku tahu dia akan sekejam itu. Kembalikan uang penghidupan kami. Kamu mau membunuh seluruh desa? Wan, dengarkan kami dulu. Wan, kami salah. Kami benar-benar sadar sekarang.
Bahkan jika Anda menyuruh kami berenang untuk menjual padi kami tidak akan berani menyebut jembatan lagi. Aku tidak seharusnya bicara sembarangan. Aku terlalu serakah. Tolong ambil lagi padi kami. Nanti busuk kalau kami simpan terlalu lama. Sudah kubilang sebelumnya. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Karena kamu pikir aku tidak cukup murah hati, maka simpan saja karung-karung padi berjamur itu. Dan bertahanlah selama musim dingin. Tidak, Wan, kumohon. Kamu mau membuat kami mati? Hidup atau matimu. Bukan urusanku, Satpam. Usir mereka. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun dari desa Zhao yang boleh menginjakan kaki di grup Sengjing. Dia ketua grup Sengjing. Presiden Su. Hari ini saya ingin menanyakan sesuatu Paman Wang, silakan. soal Erlong. Selama 6 bulan ini, dia mengerjakan pekerjaan paling kotor dan berat, makan makanan paling buruk, tanpa sekalipun mengeluh. Kemarin, saya melihatnya di belakang gudang, memegang foto lama istri dan anak-anaknya, sambil menangis. Ia tenggelam dalam utang. Ia sudah tidak punya tempat lain untuk meminta tolong. Bisakah Anda memberinya kesempatan untuk mengubah hidupnya? Maksud Anda, Menjadikannya pekerja tetap di sini? Bayar dia gaji bulanan. Meski sebagian dipotong untuk utangnya, setidaknya dia punya harapan lagi. jika Anda bersedia menjaminnya, kami akan ikuti saran Anda. Ia sudah cukup menderita. Jika ia benar-benar berubah, grup Sengjing bisa memberi makan satu mulut lagi. Erlong, kenapa kau lari? Gajimu? Ini gajimu bulan ini. $8.000. Kepala suku Wang bilang Presiden Su menyetujui kau jadi tetap, bekerja keras, lunasi utangmu, dan mulai baru. Presiden Su, Kepala Suku Wang, terima kasih kepada kalian berdua. Saya, Erlong Zhao, dulu monster. Erlong? Aku monster. Baru 6 bulan. Bagaimana bisa jadi sempurna begini? Bahkan jalan yang layak pun tidak ada. Jembatan runtuh, lalu mata pencaharian kami. Semua orang putus asa, dan desa pun mati. Ayo, kita bersihkan rumah tua, lalu tidak akan kembali lagi. Kepala suku, Jiangguo. Tidak. Kau salah orang. Aku bukan. Ambillah, Jiangguo. Kau semakin tua. Belilah makanan enak untuk dirimu. Jaga dirimu baik-baik. Changming, aku telah berbuat salah padamu. Aku berbuat salah pada keluarga Su, aku monster. Aku, tidak lebih dari binatang. Aku, Wan, ayo pulang. Kakek, Teti Anyu. Cucuku yang baik. Akhirnya kau pulang. Akhirnya kau kembali. bibi kedua, silakan berdiri. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana desa bisa menjadi seperti ini? Di mana ayahku? Ayahmu di sana, kerja paksa. Mereka menyuruhnya bekerja seperti hewan setiap hari. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini pada keluarga kita? Wanita berbisa, Wan Su. Dia merobohkan jembatan kita, mengambil fasilitas yang milik kita, dan membuat kakekmu menjadi pemulung. Wan Su, jadi Wan Su. Sekarang aku sudah kembali, aku punya dukungan grup Sengjing. Aku tidak peduli siapapun kau. Sentuh keluargaku, kau akan menderita lebih dari kematian. Proyek Desa Wang perusahaan telah menghabiskan terlalu banyak biaya. Arus kas semakin ketat, berinvestasi di pedesaan. Hanya membuang uang ke air untuk mendengar percikannya, uang sia-sia. Orang udik itu apa yang mereka tahu tentang upgrade industri? Atau keuntungan jangka panjang? Berinvestasi pada mereka adalah kegagalan besar bisnis. Anak muda. Apa itu kata-katamu tadi? Cukup mendalam. Halo, Pak Li, saya Tian Yuzhao, spesialis pemasaran. Saya lulusan sekolah bisnis luar negeri. Tidak buruk. Lulusan sekolah top, dengan pandangan yang tajam, saya selalu mendukung mengarahkan sumber daya perusahaan ke proyek properti dengan keuntungan yang lebih tinggi. Sungguh disayangkan, beberapa orang bersikeras mendorong amal pedesaan. Bisnis itu tentang keuntungan.
Yang disebut revitalisasi pedesaan ini hanyalah proyek kesombongan yang hampa. Jika dana ini diberikan ke tangan Pak Li, keuntungannya akan tak terhitung. Bagus. Departemen pemasaran membutuhkan orang sepertimu bakat yang berpikiran jernih. Ikut aku ke kantorku. Pak Li, saya sudah hitung ulang Desa Wang dan proyek pedesaan Desa Zhao laporan keuangan. Pak Li, saya sudah melakukan riset lapangan. Kedua proyek itu tidak menghasilkan keuntungan. Itu hanya keinginan ketua lubang amal tanpa dasar. Daripada membiarkan dana besar terjebak di pedesaan, lebih baik kita tarik uang dari sumbernya dan alihkan ke proyek yang Anda awasi, proyek Southside. Alokasikan ulang dana. Ketua secara pribadi menyetujui proyek ini. Langkah terlalu drastis bisa menimbulkan masalah. Tidak perlu secara terang-terangan. Jika Anda menunjuk saya untuk mengawasi audit tahunan, saya bisa mengutip pembengkakan anggaran dan pengembalian buruk untuk memotong secara sah anggaran operasional mereka dan membekukan dana untuk paruh kedua. Langkah terselubung yang cerdik, keuntungan Southside bisa meningkat 10 kali lipat. Jika kita menyelesaikan kesepakatan ini, saya akan dapat kendali penuh dan menghancurkannya di Dewan. Dan itu belum semua. Saya sengaja menahan persetujuan gaji bulan ini untuk pekerja hutan. Begitu petani tidak dibayar, mereka pasti akan mulai membuat keributan. Lalu, saat proyek dihentikan, semua kesalahan jatuh pada ketua, pertimbangan buruk dalam memilih orang, dan investasi yang gagal. Haha, Tianyu, kamu berani dan pintar, saya serahkan sepenuhnya padamu. Kepala suku Wang, tanggal berapa ini? Kenapa gaji belum dibayar? Keluarga kami menunggu makanan. Ini gaji hasil kerja keras kami. Kenapa Anda menahannya? Tidak ada uang, tidak ada kerja. Kami mogok hari ini. Teman-teman, sesama pekerja, semuanya, tenang saja. Grup Shengjing adalah perusahaan besar. Bos Su wanita baik. Dia tidak akan pernah menipu kita. Lalu mana uang kami? Di mana? Kami belum lihat 1 sen pun. Bicara apapun kami juga berhenti kerja. Ketua Su, saya sungguh minta maaf. Kami sudah merepotkan Anda, tapi gaji pekerja taman hutan sudah terlambat 2 minggu. Para pekerja menuntut mogok. Pekerjaan kebun buah hampir melewatkan musim tanam. Gaji yang belum dibayar? Ya, keuangan bilang kantor pusat tidak menyetujui pembayaran. Dana sudah dibekukan. Paman Wang, tenangkan para pekerja dulu. Dalam 3 hari, saya tidak hanya akan melunasi gaji mereka tapi juga akan membongkar siapa yang dibalik ini. Presiden Su sudah mengusut tuntas masalah ini. Siapa yang memotong gaji pekerja Desa Wang dan memangkas anggaran proyek pedesaan? Itu adalah karyawan baru di bagian pemasaran, seorang pria bernama Tianyu Zhao. Tianyu Zhao? Putra Erlong Zhao. Wah, itu dendam lama. Dia hanya spesialis tingkat rendah. Bagaimana dia bisa punya kekuasaan untuk membekukan dana yang sudah dialokasikan? Pasti ada yang bermain di belakang. Presiden Su, haruskah saya ke HR sekarang dan memecatnya? Tidak, jika tidak membunuh ular, ia akan kembali menggigitmu. Hanya orang kecil, dan dia berani berbuat begini di depan mataku mengalihkan dana. Pasti ada orang besar yang mendukungnya. Mungkin Tao Li, jika mereka mau bermain, kita akan main sampai habis. Maksud Anda, memanfaatkan mereka untuk menjaring yang lebih besar? Beritahu bagian keuangan, jangan beritahu mereka dulu. Pisahkan akun taman hutan, saya ingin bukti kuat mereka memasukkan pembukuan dan menggelapkan dana. Saat rapat pemegang saham tiba, saya akan mencabut mereka semua. Dimengerti, saya akan urus sekarang. Warga, saya dapat kabar dari dalam kantor pusat. Arus kas Wan Su sudah kering. Dia akan bangkrut. Dia sengaja berhenti membayar upah kalian untuk memaksa kalian berhenti supaya dia bisa mengemplang uang kalian. Jika kalian tidak membuat keributan sekarang, kalian tidak akan mendapat sepeser pun. Sudah kuduga. Perempuan jahat itu pasti punya maksud buruk. Pantasan kita tidak melihat batang hidungnya pun selama beberapa hari ini. Besok pagi, blokir pintu masuk taman hutan. Buat keributan sebesar mungkin, lebih baik lagi, tarik wartawan. Begitu dia ketakutan, dia harus membayar upah kalian, dan bahkan menaikkan sewa sendiri memohon kalian berhenti. Tianyu benar, dia manajemen di perusahaan besar. Sebaiknya kita dengarkan dia. Kakek, saat kakek membuat keributan besok, Berdirilah paling depan dan blokir jalan. kakek sudah tua, jadi saya ragu, para penjaga taman hutan itu berani menyentuh kakek. Jika ada yang menyentuh kakek, langsung jatuh ke tanah dan pura-pura serangan jantung. Tianyu, ini bukan pura-pura cedera. Kemarin, Wan memanggil ambulans dan semuanya diselidiki. Kakek, apa kakek tidak ingin pindah ke kota dan menikmati masa pensiun? Jika kita tidak menghancurkan Wan, keluarga Zhao kita tidak akan pernah tahu damai. Kakek, apakah kakek masih ingin pindah ke kota dan menikmati masa tua? Jika kita tidak menjatuhkan Suwan, keluarga Zhao tidak akan pernah tenang. Halo Pak, Bapak dari kantor pusat datang inspeksi lokasi kan?
Kamu Fugui Wang? Jangan akrab. Mundur, kamu bau lumpur. Sampah apa yang kau tanam? Buah-buahan jelek ini bahkan tidak akan dimakan babi di pasar. Dan kau berharap dapat untung? Kau hanya membuang-buang investasi besar grup. Omong kosong. Ini adalah varietas terbaru yang dikembangkan Akademi Pertanian. Presiden Su sendiri datang untuk inspeksi. Katanya bisa menghasilkan banyak uang. Hah? Presiden Su? Kalian terus memanggilnya Presiden Su? Apa kalian benar-benar mengira dia Dewi? Biarkan aku bilang, Presiden Su sialan kalian adalah idiot tak berotak, seorang tolol. Dia ditipu oleh kalian orang udik dan membantu kalian menghitung uang. Berani-beraninya kau menghina Bos Su. Kau pikir kau siapa? Hari ini saya datang atas nama pusat untuk menyampaikan pemberitahuan. Karena proyek ini terus merugi, mulai hari ini, kami hentikan semua pendanaan. Kalian para pengemis, kemasi barang-barang kalian dan pergi. Kalian para pengemis, kemasi barang-barang kalian dan pergi. Idiot. Kalian bodoh tidak sadar kalian sudah diambang kematian. Silakan, buat keributan. Buat sebanyak yang kalian mau. Untuk menjatuhkan mereka, biarkan mereka gila dulu. Pada rapat pemegang saham, akan kutunjukkan padamu rasa putus asa yang sesungguhnya. Lihat semua ini, lakukan persis seperti yang kukatakan, dan usir Wan Su dari desa Wang, aku jamin. Aku akan minta Presiden Li memberi setiap keluarga uang untuk membangun rumah mewah. Setelah selesai, setiap keluarga mendapat tambahan $100.000. 100 ribu? Kau benar-benar akan memberi kami $100.000? Apa artinya itu dibandingkan dengan ini? Pikirkan. Wan Su tidak pernah melakukan sesuatu secara gratis. Kenapa lagi dia membangunkanmu jembatan dan pabrik? Yang sebenarnya dia inginkan adalah tanah jarang di bawah tanahmu. Ada sumber daya di bawah tanah kami? Betul. Setelah dia menguras sisa nilai kalian, dia akan mengambil paksa tanah kalian, dan memindahkan pabrik ke tempat lain. Maka kalian bahkan tidak punya sepetak tanah pun untuk menanam sayur. Aku tahu wanita itu jahat. Jadi kalian tidak bisa diam saja. Pimpin mogok kerja di pabrik besok pagi. Setelah lini produksi berhenti, denda akan membuatnya bangkrut. Pengiriman hasil gunung ini harus keluar besok pagi pertama. Kenapa semuanya berhenti? Kami tidak mampu bayar denda. Kenapa kami harus terus bekerja? Bekerja keras untuk kapitalis penghisap darah itu? Aku sudah cukup. Kepala, apa kau sudah dicuci otak oleh Wan Su? Dia akan mengambil seluruh tanah kita dan memindahkan pabrik kembali ke kota. Itu omong kosong total. Presiden Su membayar dari kantongnya sendiri untuk membangun pabrik baru bagi kita. Kami menerima setiap sen dividen bulan lalu. Di mana kau dengar rumor tidak berperasaan seperti itu? Wan Su tidak lebih dari penipu. Dia mengeksploitasi tenaga kerja murah kita, mendapatkan cukup uang, lalu membuang kita. Kita harus mengusirnya dari desa Wang. Tidak mungkin. Presiden Su selalu memperlakukan kami dengan baik. Tepat. Semuanya. Tenang. Jangan percaya rumor-rumor ini. Para idiot ini bahkan tidak tahu mereka digunakan sebagai pion. Presiden Su, terjadi sesuatu yang besar di desa Wang. Seseorang sengaja menyebarkan rumor bahwa Anda mengambil kembali tanah dan menghasut penduduk desa untuk mogok. Lini produksi sudah berhenti. Badut di balik ini akhirnya menunjukkan kartunya, cari tahu siapa yang memulainya, dan amankan lokasi. Aku akan ke sana segera. Presiden Su, akhirnya Anda datang. Bajingan-bajingan ini sudah gila. Mereka bilang ibu mengambil tanah kami. Wanita itu sendiri sudah ada di sini. Semuanya, lihat baik-baik. Pengusaha wanita tak berperasaan ini. Serahkan surat tanahnya, bawa mesin-mesin jelekmu dan pergi dari desa Wang. Ya, keluar dari desa Wang. Jangan pernah berpikir untuk menguras habis kami. Semuanya, diam. Kalian bilang aku mengambil kembali tanah dan memindahkan fasilitas. Baik, siapa yang bilang begitu? Maju ke depan dan katakan di depan wajahku. Itu yang selama ini dikatakan semua orang. Ada asap, pasti ada api. Seseorang menerima uang kotor dan sengaja meracuni pikiran kalian. Bukankah kalian semua ingin tahu kebenaran? Maka dengarkan baik-baik. Bersamaku, dan usir Wan Su dari desa Wang. Aku berjanji Pak Li akan memberi setiap keluarga uang untuk rumah mewah. Setelah selesai, setiap keluarga dapat 100.000 tunai. 100 ribu? Kami benar-benar mendapat 100 ribu? Orang udik itu bodoh. Beri mereka alasan soal pengambilan tanah, dan mereka akan berubah menjadi anjing gila dan mencabik-cabik Wan Su. Setelah Wan Su dijatuhkan, desa Wang akan kita kuasai. Wah. Aku heran kenapa kalian berdua bersikap aneh hari ini. Jadi kalian menerima uang kotor dan menjual seluruh desa. Kalian binatang, kalian bersekongkol dengan orang luar, untuk menghancurkan mata pencaharian kami sendiri. Pukul habis orang-orang tidak tahu berterima kasih ini. Semuanya,
Hentikan pukulan. Kepala suku, selamatkan aku. Kami hanya buta sejenak. Itu si Zhao itu yang membujuk kami. Semua yang aku lakukan secara terbuka. Aku tidak pernah berencana memindahkan fasilitas, dan aku tidak mau tanah kalian. Beberapa tahun terakhir, fasilitas ini sudah membayar kalian semua berapa banyak dividen, kalian sendiri tahu jawabannya. Siapa yang menabur perpecahan? Siapa yang ingin menghancurkan kehidupan baik yang baru saja kalian raih? Sekarang kalian lihat kebenarannya? Kami melihatnya sekarang. Presiden Su adalah penolong besar kami. Kami hampir mendengarkan kebohongan dua bajingan ini. Semuanya, usir binatang pengkhianat ini keluar dari desa Wang. Keluar. Hidup Presiden Su. Hidup Presiden Su. Tianyu Zhao. Mau main tipu di tempatku? Kamu masih terlalu hijau. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Tianyu Zhao. Mau main tipu di wilayahku? Kamu masih terlalu mentah. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Wan Su? Dasar perempuan jahat. Beraninya kau merekamku dan menjebakku? Sekarang semuanya sudah berakhir. Orang-orang bodoh di desa Wang berbalik melawanku, aku menggagalkan tugas Presiden Li. Aku benar-benar gagal. Kalau Presiden Li tahu, aku selesai di grup. Kamu mau merevitalisasi pedesaan? Kamu mau jadi penyelamat? Coba lihat. Saat semua hasil kerja kerasmu hangus menjadi abu, kita lihat apakah kau masih bisa tersenyum. Bakar. Bakar semuanya sampai rata dengan tanah. Wan Su, aku akan memastikan kau kehilangan segalanya. Siapa di sana? Kebakaran. Semua, cepat. Taman hutan terbakar. Tianyu. Kenapa kau di sini? Diam. Kalau kau tidak ingin mati, pura-pura saja tidak melihatku. Apa yang telah kami lakukan hingga pantas mendapat ini? Dosa apa yang telah dilakukan keluarga Zhao? Presiden Su, petugas pemadam memadamkan api semalam. Laporan awal menunjukkan 3 rumah kaca bibit utama hancur, bersama ratusan hektar bibit buah langka. Semuanya hangus menjadi abu. Kerugian langsung melebihi $1 juta. Polisi menemukan potongan jeriken bensin di lokasi. Mereka memastikan ini pembakaran sengaja. Langkah yang bagus. Mereka tidak bisa mengalahkanku secara langsung, jadi mereka menggunakan trik murahan dan kotor. Selidiki. Ambil semua rekaman keamanan di sekitar, cari setiap sudut jika perlu. Aku ingin pelaku pembakaran itu ditemukan. Erlong, kenapa kamu tidak di lokasi kerja? Apa yang kamu lakukan di sini? Presiden Su, saya, Erlong Zhao, telah mengecewakan Anda. Saya gagal sebagai seorang ayah. Saya membesarkan anak yang busuk. Apa maksud sandiwara ini? Anak saya yang membakar. Pelakunya adalah Tianyu. Saat berpatroli tadi malam, saya melihatnya sendiri, kabur membawa jeriken bensin. Apa katamu? Tianyu adalah anakmu? Kenapa dia melakukan ini? Bibi dan pamannya dan kakek tua itu menyesatkannya. Dia pikir Anda mencuri uang desa Zhao dan membuat kami terdesak. Dia tidak tahu desa Zhao yang mendatangkan kekacauan ini pada dirinya sendiri. Presiden Su, dulu saya benar-benar orang yang menyebalkan. Tapi setelah 6 bulan di desa Wang, saya benar-benar sadar betapa salahnya saya. Anda membangun jembatan dan jalan. Anda, seorang orang suci. Anak busuk itu membakar habis semua yang Anda bangun. Saya sendiri yang akan menyerahkannya. Panggil polisi dan tangkap dia. Jika mereka mengeksekusinya, biarlah, saya tidak akan keberatan. Erlong. Apa kamu sadar bahwa pembakaran, ditambah sabotase operasi bisnis, bisa membuat anakmu mendekam lebih dari 10 tahun? Dia pantas mendapatkannya. Itu yang dia utang padamu. Karena kamu memperingatkanku tepat waktu dan sudah menghabiskan 6 bulan terakhir menjaga sikapmu di lokasi, aku akan memberi keluarga Zhao 1 kesempatan terakhir. Aku tidak akan menelepon polisi. Aku akan memberi Tianyu 1 kesempatan terakhir. Jika dia datang kepadaku secara sukarela dalam 24 jam, mengakui perbuatannya, dan mengganti penuh semua kerugian taman hutan, aku tidak akan menuntut secara pidana. Tapi jika dia menolak bertobat dan terus bermain kotor, jangan salahkan aku jika aku menyeret pantatnya yang celaka ke pengadilan. Terima kasih Presiden Su. Terima kasih atas belas kasihan Anda. Saya akan mencari bocah nakal itu sekarang. Saya akan menyeretnya ke sini jika perlu dan membuatnya meminta maaf. Presiden Li, Bapak harus membelaku. Wan Su itu benar-benar di luar kendali. Kok bisa separah ini? Apa yang terjadi dengan pekerjaan yang saya suruh kamu tangani di desa Wang? Presiden Li, Wan Su itu pada proyek revitalisasi pedesaan, dia menggelapkan uangnya.
Saya menemukan pembukuan fasilitas pengolahannya dipalsukan besar-besaran. Ada transfer dana ilegal secara besar-besaran. Saya sedang mengumpulkan bukti ketika dia mendapati saya. Dia menyalahgunakan wewenangnya untuk membungkam para pembangkang, lalu menyuruh preman-preman menyeret saya ke tempat sepi dan memukuli saya sampai pingsan. Dia mengancamku, jika saya melaporkannya ke grup, dia akan membunuhku. Wan Su itu. Saya selalu curiga proyek pedesaannya adalah kedok pencucian uang. Sekarang saya akhirnya punya bukti kejahatannya. Jika saya gunakan ini sebagai alasan untuk memecat Wan Su dari jabatan direktur proyek, semua keuntungan dari pasar bawah akan menjadi milikku, Taoli. Aku bahkan bisa memaksa ketua misterius itu untuk mundur dan menyerahkan pekerjaan kepada yang mampu. Tianyu, kamu telah diperlakukan tidak adil, jangan khawatir. Ambil bukti yang kamu kumpulkan dan ikut aku menemui Dewan. Hari ini, aku akan menghancurkan reputasinya di seluruh grup Shengjing. Para anggota Dewan, lihat laporan proyek yang disebut ini. Proyek revitalisasi pedesaan Wan Su tidak menghasilkan 1 sen pun. Sebaliknya, proyek itu mengalihkan dana grup ke lubang tak berdasar tempat tak dikenal bernama Desa Wang. Ini bukan bantuan kemiskinan, ini penggelapan dana secara terang-terangan. Dia menggunakan uang setiap pemegang saham yang diperoleh dengan susah payah untuk mengisi kantongnya sendiri. Jika itu benar, kita pasti tidak bisa mentolerirnya. Tepat sekali, puluhan juta lenyap, dan kita tidak melihat riak sedikit pun. Dia berutang penjelasan kepada kita. Rekan-rekan direktur, sebagai pengawas proyek, saya hanya pergi untuk mengaudit pembukuan, dan Presiden Su menyuruh preman memukuli saya. Grup Shengjing adalah perusahaan sah. Bagaimana kita bisa mentolerir perilaku preman seperti ini? Mengingat pelanggaran serius Wan Su, sebagai wakil presiden grup, saya secara resmi mengusulkan kita mengadakan rapat pemegang saham darurat untuk segera memberhentikan Wan Su dari semua jabatan di grup, dan melaporkannya ke unit investigasi kejahatan komersial. Pecat saya? Wakil Presiden Li? Kamu ingin memecat saya? Maka mungkin kamu harus bertanya dulu siapa, sebenarnya, di grup Shengjing, yang memiliki kata terakhir. Presiden Su, saya sudah menggali semua yang Anda minta. Semuanya ada di sini. Lanjutkan. Hal bodoh apa yang mereka lakukan? Tianyu Zhao terlihat di dekat taman hutan 2 malam lalu. Ini rekaman pengawasan dia membeli bensin, bersama catatan pembayarannya. Anak itu kejam. Dia tidak hanya ingin menghancurkan proyek pembangunan pedesaan kita, dia ingin menyalahkan semuanya pada penduduk desa dan memicu kerusuhan. Dia ingin menghancurkan Anda. Apa dia benar-benar mengira dia sudah menutupi jejaknya? Bagaimana dengan Taoli? Rubah tua itu, Taoli, menyembunyikan jejaknya lebih baik lagi, tapi saya tetap menemukan sesuatu. Dia menyalahgunakan jabatannya untuk mengalihkan 30 juta dolar dari grup ke spekulasi tanah, dan saya memiliki rekaman berkualitas tinggi tentang dia menerima suap dari beberapa kontraktor. Rantai bukti sudah sempurna, tidak bisa diganggu-gugat, kita bisa mengajukan tuntutan sekarang. Jadi, mereka bekerja sama dan mereka benar-benar mengira aku, Wan Su, adalah orang lemah yang mudah diinjak. Orang yang mudah diinjak. Presiden Su, Taoli mengadakan rapat pemegang saham darurat besok. Dia bergabung dengan pemegang saham lain untuk menyingkirkan Anda. Opini publik sepenuhnya menentang kita, dan semua orang di dalam perusahaan panik. Kita akan menyerang lebih dulu. Para paman, semuanya, maaf mengganggu di larut malam. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Wan Su, Taoli membuat keributan besar. Dia bilang proyek pedesaan Anda adalah lubang tanpa dasar. Dia ingin menghentikannya dengan paksa. Kami memang mendukung Anda, tapi jika kami tidak melihat keuntungan, akan sulit menjawab kepada pemegang saham lain. Direktur Wang, saya tidak hanya akan menunjukkan keuntungannya, saya juga akan menunjukkan masa depan grup Shengjing. Ini adalah Taman Hutan Desa Wang dan proyek ekowisatanya data percontohan kuartal pertama. Semuanya, lihat layak. Biaya kami jauh di bawah proyeksi, dan setelah sertifikasi hijau, produk kami memiliki ruang untuk premi 300%. Dan itu belum semua. Saya juga mendapatkan subsidi percontohan pengentasan kemiskinan utama provinsi, ditambah 3 tahun pembebasan pajak. Ini bukan lubang tanpa dasar. Untuk 3 tahun ke depan, ini akan menjadi sapi perah terbesar grup Shengjing. Bagus. Kamu benar-benar putri ayahmu. Untuk proyek ini, kami sepenuhnya mendukung. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Pada rapat besok, Anda akan melihat pertunjukan yang menarik. Buatkan 3 salinan cadangan dari semua dokumen ini untuk saya. Besok, saya sendiri akan mengirim mereka semua ke neraka.
Para pemegang saham, para sesepuh yang terhormat, nama saya Tianyu Zhao, saya adalah eksekutif baru yang direkrut di grup ini. Meskipun saya mungkin kurang berpengalaman, tetapi saya tidak bisa tinggal diam melihat ini. Ketua yang tidak pernah menunjukkan wajahnya, dan terlalu takut untuk kembali ke perusahaan, ketua misterius ini tidak lain adalah seorang pemboros total. Mendanai proyek revitalisasi pedesaan di tempat yang tidak jelas, ia menghabiskan puluhan juta untuk itu. Dan apa yang kita dapatkan? Tidak sepeser pun keuntungan, hanya kerusuhan dan pembakaran setiap hari, mempermalukan perusahaan. Benar. Saya sudah memperingatkan ketua berkali-kali, tetapi dia menolak untuk mendengarkan. Dia tidak mau mendengar nasihat dari kami para karyawan lama. Uang grup tidak bisa begitu saja lenyap. Seorang ketua yang setolol ini tidak layak memimpin grup Shengjing. Jika saya menjadi ketua, hal pertama yang akan saya lakukan setelah mengambil alih adalah mencabut proyek pedesaan yang merugi ini sampai ke akar-akarnya, potong semuanya. Jika kita menutup taman hutan yang buruk itu, saya jamin keuntungan tahunan kita akan 3 kali lipat dari sekarang. Oleh karena itu, dalam rapat pemegang saham darurat hari ini, usulan saya adalah memberhentikan ketua yang sekarang. Segera hentikan semua investasi di Desa Wang dan potong kerugian kita. Kenapa dia ada di sini? Gadis desa dari desa Zhao itu membawa orang masuk ke sini? Kerabat pemegang saham grup Shengjing? Manajer Chen. Ya, Hancurkan semuanya, bakar habis taman hutan. Biarkan perempuan Su itu bersikap sombong setelah itu. Kau, Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Di mana satpam? Satpam, usir orang tak berguna ini, perempuan gila ini, keluar. Tianyu Zhao. Bukankah tadi kau menyebut ketua misterius itu seorang idiot? Akulah yang kau sebut ketua yang bebal itu. Tianyu Zhao. Bukankah kau mencariku untuk balas dendam? Aku berdiri di sini. Kau berani menyentuhku. Mustahil. Itu benar-benar mustahil. Kamu hanya orang tak berarti dari desa Zhao yang selalu dibully di sana. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi ketua grup Shengjing? Orang tak berarti? Tianyu Zhao, wawasanmu sama sempitnya dengan pikiranmu benar-benar menyedihkan. ketua, ini, semua ini salah paham. Saya tidak tahu apa-apa tentang yang dilakukan Tianyu. Dia menipu saya. Semua yang saya lakukan demi perusahaan, para pemegang saham, meskipun Tianyu berkarakter buruk, proyek pedesaan itu memang rugi. Saya mengusulkan menghentikan investasi semata-mata demi kepentingan perusahaan. Saya tidak punya motif tersembunyi. Semua demi perusahaan. Klien yang luar biasa tidak ada motif tersembunyi. Yang disebut kepedulianmu pada perusahaan adalah menggunakan posisimu sebagai wakil presiden untuk mengalihkan 30 juta dolar ke dalam spekulasi properti. Dan yang disebut kepedulianmu pada perusahaan adalah diam-diam mengambil komisi 20% dari kontraktor. Kamu memasukkan bahan berkualitas rendah ke dalam proyek-proyek utama kami dan mengambil untung dari penderitaan rakyat. Kamu bicara omong kosong. Ini semua palsu. Kamu menjebak saya. Entah itu palsu atau tidak, kamu bisa jelaskan itu ke unit kejahatan ekonomi. Saya tidak punya waktu mendengarkan ocehanmu. tahu, Tianyu. Kalian diduga melakukan penggelapan dan menerima suap. Ikut kami, dan bekerja sama dengan penyelidikan. Lepaskan aku, Wan Su, kamu cantik kecil, semoga kau mati mengenaskan, ayahku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Ayahmu, Erlong Zhao hampir tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia sedang mengangkut batu bata di lokasi untuk membayar utangnya. Kalian ayah dan anak bisa bersatu kembali di penjara, dan tidak akan pernah bangkit lagi. Kankernya sudah dipotong. Sekarang, ayo kita voting tentang memperdalam Desa Wang proyek revitalisasi pedesaan dan menambah dana 20 juta dolar. Yang setuju? Silakan angkat tangan. Persetujuan bulat. Proyek resmi berjalan. Rapat selesai. Presiden Su, Nona Wan, kami salah. Kami benar-benar tahu kami salah. Tianyu masih muda dan bodoh. Dia sudah ditangkap. Erlong bangkrut dan jadi kuli. Di sini, di desa Zhao, setiap rumah tangga bahkan tidak bisa menyediakan makanan. Desa ini sekarang hanya dipenuhi rumput liar. Tolong, kasihanilah kami dan ampuni kami. Presiden Su, keserakahan mengaburkan penilaian kami. Kami seharusnya tidak serakah. Kami seharusnya tidak mengikuti Erlong ke dalam kekacauan ini. Kami seperti monster. Kami memohon padamu. Jangan ambil pekerjaan kami di taman hutan. Jangan hentikan pembayaran sewa kecil itu. Tanpa uang itu, kami bahkan tidak bisa membeli batu bara untuk musim dingin. Orang tua dan anak-anak akan kedinginan dan kelaparan. Sekarang kamu tahu cara menangis? Di mana saja kamu sebelumnya? Saat kalian memblokir jalan dan merampok ayahku, memaksanya membayar tol jembatan, bukankah kalian merasa sangat berkuasa? Pergi dari sini. Saat kalian menyebarkan gosip dan membuat masalah, membawa tong bensin untuk membakar taman hutan itu, bukankah kalian pikir kalian di atas hukum, bahwa hukum tidak bisa menghukum kalian semua?
Bukankah kalian pikir kalian kebal? Aku keji. Aku iri. Aku pantas mati. Aku bahkan bukan manusia. Aku seharusnya tidak menyebarkan gosip mencela keluargamu. Aku seharusnya tidak menghasut semua orang. Aku telah menghancurkan seluruh desa. Wan, saat kamu kecil, aku memberimu sepotong permen sekali. Tolong, kasihanilah. Biarkan kami punya jalan untuk bertahan hidup. Aku akan sujud sampai dahiku berdarah. Aku akan menjadi budakmu. Presiden Su, di sini sangat dingin. Mereka benar-benar telah mendapatkan apa yang pantas. Mungkin sudah cukup. Paman Wang. Orang yang menyedihkan bisa memiliki sisi yang penuh kebencian. Jika yang berdiri di sini adalah Chang Ming, bukan aku, tidak berdaya melawan saat mereka menghinanya. Apakah mereka akan menunjukkan belas kasihan padanya? Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan, mereka akan menguras habis dia, tanpa menyisakan sedikit pun tulang. Aku bukan orang suci. Aku tidak akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa hanya karena kamu meneteskan beberapa air mata. Kamu harus membayar setiap kesalahan yang telah kamu lakukan. Ini adalah rekaman pengawasan taman hutan dengan daftar lengkap semua orang yang ikut dalam kerusuhan dan perusakan. Siapa melakukan apa sangat jelas? Saya sudah memberi kalian banyak kesempatan, tapi kesempatan tidak terbatas. Hari ini, saya akan menetapkan aturan di sini. Pertama, siapapun yang terlibat dalam pembakaran, penebangan pohon ilegal, atau perusakan taman hutan dilarang secara permanen untuk bekerja di sini. Sewa tanah keluarga kalian dihentikan seluruhnya, mulai hari ini, dan itu belum semuanya. Kerusakan properti yang kalian sebabkan akan diserahkan ke polisi. Nikmati liburan di penjara. Tolong, jangan. Presiden Su, kami bersumpah tidak akan mengulanginya. Tolong, bebaskan saya. Kedua, mereka yang hanya ikut-ikutan dan ikut memblokir jalan, tetapi tidak menyebabkan kerusakan properti yang nyata pengikut buta mungkin lolos dari hukuman mati, tetapi tidak dari hukuman. Sewa tanah setengah tahun akan ditahan sebagai hukuman. Kalian juga akan tetap dalam masa percobaan di sini selama 3 bulan, hanya melakukan pekerjaan paling kotor dan paling berat, dengan upah dasar minimum. Keluar, sekarang. Jelas? Sangat jelas. Kami mengerti. Terima kasih atas belas kasihan Anda, Presiden Su. Terima kasih telah memberi kami jalan untuk hidup. Ketiga, sejak proyek ini dimulai, mereka yang bekerja keras dan tidak pernah ikut masalah, juga tidak membiarkan orang lain menyesatkan mereka. Kalian telah membuktikan melalui tindakan kalian orang seperti apa kalian. Dengan ini saya mengumumkan bahwa upah dasar para pekerja ini akan naik mulai bulan depan sebesar 10% secara menyeluruh. Selain itu, di akhir tahun, kalian akan menerima tambahan gaji 3 bulan sebagai bonus akhir tahun. Hidup Presiden Su. Kami akan membuat taman hutan ini sukses. Kami akan memberikan segalanya. Jika kalian berbuat salah, kalian membayar harga yang menghancurkan. Tetapi selama kalian tidak bermasalah, saya tidak akan pernah memperlakukan buruk seorang pun orang baik. Ini adalah aturan Wansu. Wan, tidak, Presiden Su. Terima kasih sudah datang. Pamanku juga berterima kasih padamu, Wan. Namu, kau datang. Kukira kau tidak akan pernah menginjakkan kaki di desa Zhao lagi. Paman mengirim kabar bahwa paman perlu menemuiku. Jadi aku di sini. Sepanjang hidupku, aku pikir aku pintar. Aku bersekongkol dan merencanakan, dan berakhir dengan sia-sia. Orang yang paling kusakiti adalah kamu dan ayahmu. Chang Ming adalah saudara yang baik bagiku, tapi keserakahan membutakan aku dan menghancurkan hati nuraniku. Kita semua menuai apa yang kita tanam. Saat kau memblokir jembatan dan menahan ayahku di atas traktor, dan memukulinya, kau seharusnya tahu, hari ini akan tiba. Ya, itu karma, semuanya. Desa Zhao sekarang diambang kepunahan, aku adalah pendosa abadi. Jiangwo Zhao, kaulah yang mengusir Wan. Kau menghancurkan desa Zhao. Wan, Tianyu pada dasarnya tidak jahat. Orang tua ini yang menyesatkannya. Sejak dia kecil, aku mengisi kepalanya dengan kebohongan yang membenarkan pencurian dan perampasan. Apapun yang salah, semua ini kesalahan orang bodoh tua ini. Desa Zhao kehilangan akal saat itu. Kami mencuri uangmu dan merampas jembatanmu. Ini adalah hukuman ilahi. Kumohon, beri dia kesempatan untuk berubah. Saat dia keluar, beri dia pekerjaan yang jujur. Jangan biarkan dia berakhir seperti Erlong dan aku, seorang pria tak berguna yang dibenci semua orang. Presiden Su, putraku dan aku yang harus disalahkan atas segalanya. Tolong beri Tianyu kesempatan untuk hidup,
Aku akan melakukan apapun untukmu. Setelah dia menjalani hukumannya, aku bisa mengatur pekerjaan untuknya di taman hutan, tapi dia harus mulai dari bawah sebagai penjaga hutan. Apakah dia berhasil dan mengubah hidupnya sepenuhnya terserah padanya. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Terima kasih, dari, Paman. Presiden Su. Dia sakit lahir batin, cahayanya mulai padam. Dia tidak akan bertahan lama. Wan, kamu datang menjenguk perempuan tua gila ini? Kudengar kau sakit parah, dan tidak mau minum obat. Buat apa obat? Penyakit ini adalah azab. Wan, ini yang aku kumpulkan selama 2 tahun, bangun pagi untuk memulung di kota, mengumpulkan kardus. Totalnya, $342.50. Aku tahu, ini bahkan tidak sebanding dengan kerugianmu saat kami menghancurkan rumah kacamu. Tapi aku benar-benar salah, maaf, dan aku lebih minta maaf pada ayahmu. Dulu, aku memimpin perampasan perlengkapanmu, dan menyebarkan gosip keji tentang keluargamu. Aku orang yang sangat jahat. Soal yang dulu, aku tidak mau mengungkitnya lagi. Yang terjadi padamu hari ini sudah cukup sebagai bayaran atas dosamu. Tolong terima uang ini. Ini satu-satunya yang bisa aku lakukan. Jika kau tidak menerimanya, aku tidak akan bisa mati tenang. Di kehidupan selanjutnya, aku akan mengabdi untuk membalas budi. Aku terima uang ini, dendam keluarga kita berakhir. Semoga kemanapun kau pergi, kau bisa merasakan kedamaian sejati. Terima kasih. Terima kasih. Dalam beberapa hari terakhir, Jiang Wo Zhao dari desa Zhao dan bibi kedua telah meninggal. Yang pergi bersama mereka adalah sebuah era yang penuh dengan keserakahan, iri hati, dan kebencian. Sebelum dia meninggal, bibi kedua memberikan kepadaku $342.50 hasil memulung, sebagai ganti rugi atas perbuatannya. Hari ini, aku menyumbangkan uang ini, bersama dengan $10 juta sebagai dana awal dari grup Sengjing, semuanya untuk dana bantuan pelajar, heart to heart. Mulai hari ini, baik kamu dari desa Wang maupun desa Zhao, jika kalian masuk perguruan tinggi, kami akan menanggung semua biaya kuliah kalian. Masa lalu sudah berlalu. Mulai hari ini, aku tidak ingin melihat lagi tragedi di mana keserakahan menghancurkan rumah kita. Kita akan menggunakan tangan kita sendiri untuk membangun masa depan yang benar-benar milik kita. Presiden Su, seperti yang Bapak lihat, ini adalah laporan keuangan triwulan ketiga untuk tahun ini. Taman Hutan Eko di Desa Zhao telah mendapatkan pesanan ekspor buah spesial dari 3 negara Eropa. Desa Wang kami proyek pariwisata pedesaan menyambut selama akhir pekan liburan, lebih dari 100.000 pengunjung. Sekarang ini menjadi salah satu tempat wisata media sosial paling terkenal di negara ini. Paman Wang, Anda telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam 3 tahun terakhir. Anda tidak mengecewakan saya atas investasi sumber daya kami pada Anda. Presiden Su, ini semua berkat Anda. Jika Anda tidak datang menyelamatkan kami dan membangunkan jembatan baru itu, lalu menginvestasikan puluhan juta ke dalam industri, kami tidak akan memiliki kehidupan yang baik seperti sekarang. Kepala suku Wang, Presiden Su, rumah baru saya yang 3 lantai mengadakan upacara pemasangan atap hari ini. Kami mengadakan pesta malam ini. Kalian berdua harus datang. Dan keluargaku, saya baru saja membeli SUV seharga $300.000. Semua berkat dividen akhir tahun desa. Presiden Su, Anda adalah penolong besar kedua desa kami. Semua, 3 tahun lalu, ketika investasi saya di desa Zhao menemui jalan buntu, beberapa orang mengatakan saya keras kepala mengejar bantuan pedesaan dan membuang-buang uang grup. Tapi angka hari ini membuktikan strategi revitalisasi pedesaan kita tidak hanya menghindari kerugian, tetapi menjadi bisnis inti grup Sengjing yang tumbuh paling cepat. Desa Zhao dan Desa Wang hanyalah permulaan. Selanjutnya, grup Sengjing akan mengambil model ini menggabungkan eko pertanian dengan pariwisata pedesaan dan menerapkannya di seluruh negeri ke ratusan desa miskin. Modal seharusnya tidak hanya ada untuk menguras habis kota-kota beton dan baja. Ia harus turun seperti hujan yang menyuburkan dan merawat tanah yang menopang kita. Kami akan mengubah setiap gunung tandus menjadi gunung emas dan perak.
Presiden Su, apa yang membuat Anda datang sendiri? Karena kamu mengaku dan mengembalikan uang curian itu, hukumanmu dikurangi. Aku berjanji pada kakekmu akan memberimu satu kesempatan. Aku tidak ingkar janji. Presiden Su, saya minta maaf, saya dulu sombong dan egois, dibutakan oleh keserakahan. Selama 3 tahun di dalam sini, saya merenung setiap hari. Masa lalu sudah berlalu. Taman hutan butuh penjaga, itu kerja keras, patroli 6 mil setiap hari. Kamu bersedia melakukannya? Ya, saya mau pekerjaan itu. Saya bahkan mau menyapu lantai atau mengangkut kotoran. Tianyu, istirahat dulu, minum air. Apa yang Anda pikirkan? Anda benar-benar melamun. Dulu, ketika ayahku dan aku sedang dihina oleh mereka, aku pikir balas dendam paling memuaskan adalah menggunakan kekuasaan dan uang untuk membuat mereka membayar harga tertinggi. Tapi sekarang, melihat tanah ini hidup kembali, akhirnya aku mengerti, kekuatan sejati tidak pernah tentang kehancuran, yaitu menggunakan kebaikan dan ketajamanmu untuk menghancurkan keputusasaan dan membangun kembali harapan. Habiskan banyak uang untuk rumah, tapi investasikan pada tetangga yang baik. Dengan tetangga yang baik, hidup benar-benar bisa lebih baik.